Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di video ini kita akan tambahkan lagi fitur ya di aplikasi kita, fitur untuk mencairkan project gitu ya. Atau kalau teman-teman lihat di dashboard, sebenarnya kan kita udah tambahkan beberapa card gitu ya atau informasi. Nah, misalkan ada donasi dikonfirmasi, ada project dicairkan dan lain-lainnya. Di sini kan ada banyak banget nih ya informasinya, ada grafik juga. Nah, cuman kita akan fokus di sini nih yang project dicairkan. Nah, jadi sekarang kita akan tambahkan fitur ya teman-teman ya. Jadi ketika kita klik detail dari project ya, misalkan di sini kan ada informasi terkumpul gitu ya. Misalkan terkumpul berapa dari total berapa gitu ya. Misalkan kalau kita lihat di sini kan terkumpul 152.000 dari total 80 juta. Jadi kan cuma sekian persen gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan udah ada dana yang terkumpul, nah kita bisa lakukan pencairan tuh atau istilahnya cash out gitu ya. Nah, jadi kita akan tambahkan fitur di sini misalkan cairkan dana gitu ya atau cairkan project. Jadi sekarang biar nggak berlama-lama kita langsung aja ya coba kita buka lagi kode editor kita. Nah, jadi misalkan kita bikin aja tabel baru ya, misalkan tabel cash out gitu ya untuk nyimpen history cash out atau pencairan. Jadi teman-teman bisa ketikkan aja misalkan PHP artisan kayak biasa make migration. Nah, misalkan migrationnya create misalkan namanya itu cash out underscore table, gini aja ya biar simple. Kita bisa enter. Nah, terus kolom-kolomnya kita akan detailkan di sini. Nah, misalkan untuk informasi kolomnya kita akan tambahkan dulu misalkan campaign ID. Nah, kenapa? Soalnya kan kalau kita lihat di sini kan kita letakkan di detail project. Nah, berarti kan kita perlu informasi mengenai ID dari campaign gitu ya atau ID project. Nah, misalkan kita tambahkan aja kolom ya di sini tipenya itu misalkan unsigned big integer biar nanti kita nggak perlu tambahkan atribut unsigned. Misalkan di sini nama kolomnya itu campaign underscore ID. Gini aja. Coba saya close dulu sidebarnya. Nah, terus misalkan saya mau duplicate dulu ya yang ini. Nah, saya tambahkan juga untuk user ID. Nah, misalkan siapa yang ingin mencairkan gitu ya. Di sini pakainya huruf kecil semua. Terus kita tambahkan juga misalkan kolom cash out underscore amount gitu ya. Nah, di sini untuk nyimpen informasi jumlah yang ingin dicairkan. Jadi misalkan kita pakainya double aja biar nanti kita bisa pakai koma. Misalkan cash out underscore amount. Nah, terus kita tambahkan juga kolom baru ya, tipenya sama double. Misalkan di sini namanya itu cash out underscore fee gini. Jadi nanti ada yang jumlah yang ingin dicairkan, terus ada biaya pencairannya gitu ya. Jadi istilahnya biaya admin berapa. Terus kita akan tambahkan juga yang diterimanya berapa. Misalkan di sini namanya amount underscore received. Nah, terus biar nanti informasinya lebih detail, kita akan tambahkan juga satu kolom lagi sama tipenya double. Nah, di sini misalkan nama kolomnya remaining amount gitu ya atau sisa saldo, sisa dana gitu ya, bebas ya namanya apa. Di sini itu remaining gitu ya gini. Terus kita akan tambahkan lagi kolom untuk nyimpen bank ID. Jadi sama misalkan pakainya unsigned big integer kayak yang di atas ya. Terus nama kolomnya misalkan bank underscore ID. Nah, terus kita akan tambahkan juga untuk nyimpen status gitu ya, apakah statusnya itu pending, sukses, ditolak atau dibatalkan. Jadi misalkan kita pakainya inam aja. Di sini nama kolomnya apa? Misalkan status. Nah, terus value-nya pakai array ya. Misalkan saya mau enter di bawah, di sini ada beberapa misalkan pending, sukses. Nah, terus ada lagi misalkan rejected. Ini ketika ditolak oleh admin ya. Dan yang terakhir misalkan cancel, gini aja. Ini ketika dibatalkan oleh user gitu ya atau oleh donatur. Jadi kayaknya simple ya gini aja. Cuman ini ada error nih teman-teman. Soalnya kita kurang titik koma. Jadi kayaknya segini aja cukup. Kita bisa migrate aja ya. Misalkan PHP artisan migrate. Nah, cuma sebelum kita migrate kita cek lagi misalkan di sini tipenya udah bener ya. Untuk relasinya kita nyusul aja teman-teman ya. Misalkan kita bikin kolomnya itu sesuai dulu strukturnya. Nanti kalau kita
sempat kita akan tambahkan juga untuk relasi biar nanti lebih terstruktur lagi ya. Jadi misalkan kita bisa langsung migrate aja. Nah, kalau sekarang udah ya, berarti berhasil nih, kita udah berhasil migrate. Nah, kalau teman-teman yang pakainya PHP-MyAdmin bisa dibuka aja ya database-nya, terus tabelnya apa. Nah, cuman karena sekarang saya nggak pakai PHP-MyAdmin, karena kebetulan nggak pakai XAMPP juga ya. Jadi sekarang saya mau pakai salah satu tools yang namanya dbehavior ya. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya sih sama aja ya, fungsinya untuk mengelola database. Nah, jadi misalkan saya buka aja nih ya teman-teman ya. Teman-teman juga nggak usah bingung ya kalau misalkan di sini ada beberapa tipe. Soalnya kebetulan saya kan ngerjain beberapa project ya di beberapa DBMS gitu ya, atau di DBMS yang berbeda. Ada yang pakai Postgre, ada juga yang pakai MySQL ya. Jadi macam-macam. Dan nanti teman-teman fokus aja ya pakainya PHP-MyAdmin biar nanti nggak ribet. Kita akan fokus di database yang namanya W2 Charity. Nah, cuman karena kebetulan database-nya sebelumnya udah saya ganti ya. Nah, di sini saya pakai W2 Charity 1. Kalau teman-teman yang pakainya W2 Charity yang sebelumnya nggak ada masalah ya, di sini namanya aja yang beda. Tapi harusnya sih nggak ada masalah. Kita kan kerjainnya kan bareng-bareng ya, sama ya harusnya. Nah, misalkan kita akan lihat di sini harusnya udah ada tabel baru yang namanya cash out ya. Kayak gini nih teman-teman. Tuh, harusnya nggak ada masalah ya. Kalau kita lihat strukturnya sama, ada campaign ID, ada user ID, ada cash out underscore amount, ada cash out underscore fee, sama seterusnya ya. Nah, tinggal di sini saya nggak mau pakai yang kayak gini ya. Kalau kayak gini kan kita harus preview, harus apa gitu ya. Nah, saya mau tambahkan satu script aja. Sebelumnya udah saya bikin juga. Nah, di sini di W2 charity underscore SQL. Jadi nanti saya fokus di sini nih ya. Harusnya teman-teman nggak ada masalah ya. Kalau yang pakainya MySQL Workbench juga kan sama ya kayak gini ya. Kita bisa terapkan perintah SQL. Nah, jadi misalkan kalau saya mau nampilin seluruh database, kan saya bisa select bintang from gitu ya. Biar lebih familiar lagi dengan perintah SQL. Jadi kita nggak perlu terus-terusan ngandelin UI yang disediakan oleh PHP-MyAdmin. Nah, misalkan ada untuk drag and drop, ada untuk hapus, edit, dan lain-lain ya. Kita pakainya perintah SQL yang familiar aja, yang biasa aja. Misalkan saya nanti fokus di sini nih ya teman-teman ya. Jadi di sini yang cash out tabel kita bisa close aja. Nanti kalau misalkan saya butuh, saya bisa select bintang from apa gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini sebelumnya udah ada beberapa history ya, nggak masalah ya. Nanti kita akan kerjakan bareng-bareng. Harapan saya sih nanti teman-teman bisa nyesuaiin ya. Kalau misalkan di sini saya pakai di behavior, teman-teman yang pakai PHP-MyAdmin harusnya nggak ada masalah. Sebenarnya sih jarang banget ya kita pakainya full di tools yang kita pakai untuk kelola database ya. Kita kan fokusnya kan di codingan kita. Cuman mungkin beberapa kali misalkan untuk edit kolom atau misalkan edit value dari tabel, kita kan bisa buka tools tadi. Jadi sebenarnya sih simple banget ya, nggak ada masalah. Nah, next misalkan sekarang kita tambahkan aja model baru ya, atau misalkan kita kasih nama aja modelnya cash out. Jadi teman-teman bisa ketikkan aja misalkan PHP artisan make apa, misalkan make model, namanya misalkan cash out. Kayak gini aja ya. Nah, kita bisa enter. Terus kita buka lagi sidebar kita, terus kita coba cek di sini sudah ada models yang namanya cash out ya. Nah, untuk atributnya nanti kita akan copy aja dari donation. Soalnya kan kalau kita lihat lagi di sini di strukturnya, coba yang cash out ini ya. Di sini kan kalau kita lihat di art diagramnya kan ada campaign ID sama user ID. Nah, ini kan artinya kan kita perlu ada relasi kedua tabel ini ya, tabel campaigns sama tabel users. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini kita kan udah ada relasi nih ya, hampir mirip ya. Jadi sekarang teman-teman bisa copy aja, terus kita bisa back lagi ke model cash out, kita bisa paste. Nah, terakhir kita bisa hapus aja yang use eloquent model ini. Defaultnya kita pakai yang base model ya. Jadi sebenarnya sih simple ya, gini aja udah. Tinggal kalau selesai kita bisa close aja, kita masuk ke bagian routing ya. Jadi teman-teman coba search aja misalkan web.php. Nah, misalkan sekarang kita akan tambahkan dulu routingnya itu di mana nih teman-teman. Kita cek dulu ya. Semisalkan kita kan mau taruh di detail campaign gitu ya di sini. Nah, gimana kalau semisalkan kita
letakkan setelah campaign aja ya, misalkan setelah yang ini. Jadi teman-teman bisa tambahkan aja misalkan root baru di sini ya. Kita pakainya get untuk nampilin halaman ya. Nah, misalkan get apa? Kita kan pakainya sama misalkan campaign. Nah, slash ID. Ini kan ID campaign sama slash apa? Misalkan cash out gini ya. Jadi URL-nya itu kan lebih spesifik gitu ya. Misalkan di detail campaign terus di halaman cash out gitu ya, atau halaman pencairan. Nah, jadi misalkan kita akan pakai yang ada dulu aja, misalkan campaign controller. Terus misalkan metodenya itu kita kasih nama aja misalkan cash out. Nah, tinggal misalkan kita tambahkan alias juga. Nah, misalkan aliasnya namanya apa? Misalkan campaign titik cash out. Jadi teman-teman bisa masuk aja ke campaign controller. Ada di controllers, di campaign controller yang di sini. Nah, kita akan tambahkan metode baru, misalkan di paling akhir aja ya, setelah destroy. Kita akan tambahkan metode baru, misalkan namanya itu cash out gitu ya, sama kayak yang tadi. Nah, misalkan cash out ini sama, nerima parameternya itu namanya ID. Terus misalkan kita akan lakukan apa gitu ya setelahnya. Nah, cuman kayaknya sebelum kita masuk ke sini, kita akan tambahkan dulu ya misalkan button gitu di sini. Kita akan tambahkan button misalkan cairkan sekarang gitu ya, atau apapun bebas ya. Nanti kita bisa lihat nanti. Nah, jadi misalkan buttonnya itu saya mau taruh setelah apa? Misalkan sebelum donatur ya, berarti kan setelah progress yang ini nih kita akan taruh di sini. Misalkan coba teman-teman bisa search aja campaign /show. Nah, untuk nampilin comment palette kita bisa tekan Ctrl P atau Command P ya. Jadi sekarang kita akan tambahkan misalkan setelah yang ini aja nih ya. Setelah RP terkumpul terus kita akan tambahkan button di sini. Misalkan kita pakai div terus kita kasih margin topnya misalkan MT2 sama margin bottomnya misalkan 4. Nah, tinggal misalkan kita tambahkan aja misalkan ahref ya. Misalkan kelasnya BTN success. Kita tambahkan juga misalkan BTN-nya itu large, sama misalkan saya mau BTN-nya itu full gitu ya. Full 1 card. Jadi kita tambahkan aja misalkan BTN block gini. Udah ya, tinggal misalkan rootnya kemana? Rootnya itu ke campaign titik cash out. Nah, kita tambahkan juga misalkan campaign ID. Ini kan untuk ID-nya ya. Saya mau word wrap dulu. Terus misalkan di sini kita kasih teksnya apa atau labelnya misalkan cairkan sekarang. Gini aja ya, simple. Nah, jadi kita bisa coba reload lagi. Misalkan kalau kita reload, nah harusnya sekarang udah tampil ya teman-teman ya. Ada button gitu ya atau link untuk nampilin halaman cash out. Kita bisa klik aja. Nah, terus harusnya tampilnya kosong. Kalau kosong kayak gini atau blank berarti kita udah bener nih, kita udah ngacu ke metode cash out yang ini. Nah, terus misalkan saya mau apa dulu nih teman-teman? Misalkan saya mau tampilkan dulu variabel campaign gitu ya, atau data campaign. Kita akan cari misalkan campaign, kita pakainya find or fail aja ya. Jadi misalkan kalau campaign ID-nya nggak ada, kita kasih default abort 404 ya, biar nanti nggak error tuh halaman kita ketika ID-nya itu nggak ada atau yang diakses itu paksa. Nah, kita load juga misalkan load donations. Ini kan untuk load relasi ya, sama misalkan load cash outs gini. Jadi nanti di model campaign kita akan tambahkan relasi juga. Relasinya bukan cuman ke donasi ya, tapi ke cash out. Soalnya kan defaultnya kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat lagi strukturnya, di sini kan kita simpen campaign ID gitu ya. Nah, jadi kan kalau kayak gini kan berarti kita pakainya kan one to many gitu ya. Artinya satu campaign bisa punya beberapa cash out. Jadi kan bisa di cash out beberapa kali. Misalkan ketika 25% bisa di cash out gitu ya, atau misalkan 50% bisa di cash out. Nah, jadi kita pakainya gitu ya. Nah, kita akan tambahkan juga relasi yang namanya cash out. Nah, coba yang ini saya skip dulu. Tinggal misalkan setelahnya kita bisa langsung aja return view gitu ya. Nah, return view-nya apa? Misalkan campaign titik cash out. Sekarang belum ada yang apa-apa, nggak masalah. Nah, tinggal misalkan kita compact aja variabel campaign. Nah, kayak gini aja teman-teman ya, simple ya.
Nah, terus biar nanti lebih tervalidasi lagi ya, kita akan cek tuh yang akses halaman cash out ini itu user yang bikin project atau bukan gitu ya. Jadi kalau semisalkan kita lihat di sini ID-nya, di sini misalkan yang bikin itu coba kita back dulu ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang bikin itu Nur Sandi ya. Berarti ini kan admin. Kebetulan saya sekarang login sebagai admin juga, harusnya kan bisa akses yang halaman ini gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, nggak masalah, belum ada relasinya juga. Nah, kita akan tambahkan pengecekan di sini. Nah, misalkan kita akan kasih pengecekan conditionnya itu ketika campaign user ID. Nah, ketika user ID-nya itu tidak sama dengan out ID. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita lebih tervalidasi gitu ya. Jadi misalkan orang yang bikin projectnya itu misalkan user test. Nah, ketika user test, nah yang loginnya admin, harusnya admin nggak bisa akses. Jadi kita proteksi juga walaupun admin, tapi admin nggak boleh mencairkan gitu ya. Nggak bisa semena-mena mencairkan. Harus ada request dulu dari user test. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini misalkan kalau tidak sesuai kita kasih aja 404. Artinya halamannya itu nggak boleh diakses ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nggak ada masalah ya, masih error di cache out, kita bisa tambahkan aja. Saya bisa klik model campaign, terus kita akan tambahkan misalkan relasi one to many atau has many ya ke cache outs gitu ya. Jadi misalkan kita bisa tambahkan aja cache outs. Nah, terus misalkan di sini kita pakai modelnya itu cache out. Nah, untuk relasinya sama, kita pakainya campaign ID sama untuk ininya ID gitu ya. Kalau kita lihat di hover, di sini kan ada foreign key sama local key. Foreign key-nya campaign ID sama kayak yang donations, terus local key-nya itu ID. Udah ya, harusnya sekarang udah soft nih teman-teman. Kalau kita reload harusnya nggak ada masalah. Cuman errornya itu campaign titik cache out not found. Soalnya kan kita belum bikin view-nya. Coba saya mau login dulu sebagai user lain deh teman-teman. Jadi semisalkan saya back dulu ke dbehavior, saya mau select bintang from user gitu ya, atau tampilkan seluruh data dari tabel user. Nah, misalkan saya mau login sebagai user test gitu ya, atau test@gmail.com. Kalau nggak salah password defaultnya itu kan 00 ya, sampai 6 kali. Nah, sekarang pesannya itu tidak ditemukan. Nah, kenapa? Karena campaign ID-nya itu atau projectnya itu dibikin oleh admin, bukan oleh ini yang user loginnya atau user test. Jadi kalau misalkan saya klik aja nih yang project, nah kalau kita lihat detail, di sini kan ID-nya kan 13 ya. Kalau misalkan saya copy, terus saya paste di sini gitu ya. 13 harusnya 404. Nah, kalau kayak gini kan lebih tervalidasi gitu ya, atau lebih terisolasi. Nah, jadi kira-kira fungsinya kayak gitu ya teman-teman, pengecekan atau condition yang ini nih. Jadi kan kalau kayak gini kan lebih bagus ya, aplikasi kita lebih terisolasi, terus juga lebih tervalidasi lagi. Nah, cuman sebelum kita masuk ke sini, kita akan tambahkan validasi juga deh. Nah, misalkan untuk yang halaman show yang ini nih. Nah, jadi kan sekarang yang 13 kan dibikin oleh tes nih, yang 13 nih ya. Nah, kalau misalkan saya login sebagai user lain gitu ya, atau misalkan tes 343. Nah, yang tes 343 itu bisa akses halaman detail yang ini. Harusnya kan nggak boleh ya. Kalau admin masih boleh mungkin ya, soalnya kan dia kan bisa nampilin seluruh list project gitu ya. Nah, tapi kalau user lain yang selain admin harusnya terisolasi itu teman-teman. Jadi misalkan kalau saya login lagi sebagai ini yang tes 343, coba saya login ya. Nah, harusnya sebentar, coba saya ganti pakai akun yang lain. Misalkan yang ini nih, yang Bergen ya. Coba saya copy. Terus saya pakai passwordnya itu 00 ya. Nah, gimana coba kalau kita reset aja deh ya. Misalkan saya copy nih password dari tes, terus saya paste ke sini nih, ke bergekole@gmail. Misalkan saya paste, terus saya save aja. Terus saya bisa coba login pakai password 00 ya. Harusnya sekarang bisa login. Nah, cuman kalau teman-teman lihat di sini kan padahal yang akun ini yang Gretchen Wisoki gitu ya. Mohon maaf kalau bacanya salah ya. Di sini kan belum ada project ya, tapi kalau kita lihat dia bisa akses
dari project lain. Nah, kalau kayak gini kan harusnya kan nggak boleh ya. Tuh kalau kita lihat nggak boleh. Coba saya reload dulu. Nah, ini kan nggak boleh harusnya. Soalnya kan dia bukan admin dan juga dia bukan yang bikin project yang diakses di detail ini. Nah, kita akan tambahkan proteksi itu dulu ya. Jadi coba saya masuk dulu ke method show. Ini kan di detail ya. Nah, misalkan saya letakkan setelah ini aja ya. Kita akan tambahkan misalkan if. Nah, if apa? Misalkan if out user. Nah, misalkan out usernya itu kita kasih pengecekan misalkan has role admin enggak gitu ya. Misalkan has role admin enggak. Kalau misalkan dia punya role admin atau misalkan donatur dulu deh, misalkan donatur. Terus kita kasih pengecekan juga misalkan campaign user underscore ID misalkan tidak sama dengan out ID. Logiknya misalkan gini. Jadi kita cek dulu kalau misalkan dia role-nya donatur berarti kan ya nggak masalah gitu ya. Dia bisa akses project siapapun soalnya kan dia role-nya kan paling tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia role-nya donatur harusnya nggak boleh akses detail dari project donatur lain gitu ya. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita cek dulu punya role donatur enggak. Kalau punya role donatur, kita cek lagi nih campaign user ID-nya itu sama dengan sama enggak dengan yang login. Kalau misalkan sama berarti kan dia yang buat. Kalau nggak sama berarti dia bukan yang buat ya. Jadi kita bisa kasih aja misalkan di sini abort 404. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi misalkan kita reload aja ya. Misalkan saya reload dulu di user test. Nah, harusnya nggak ada masalah soalnya kan dia itu punya role donatur dan juga user ID-nya itu sama. Kalau nggak sama kan abort. Nah, kita coba reload di yang ini. Misalkan saya reload aja. Tuh, sekarang 404. Jadi kan kalau kayak gini kan lebih terisolasi ya teman-teman ya. Lebih tervalidasi lagi, datanya lebih terproteksi. Jadi kan kalau dia bukan yang bikin project ya harusnya kan emang nggak bisa akses gitu ya. Kalau kayak gini kan berarti udah sesuai. Jadi sekarang saya bisa close aja. Nah, iya sebelumnya saya pakai plugin di Chrome ya atau extension ya sama. Namanya itu duplicate page in new identity atau apa ya lupa ya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Kalau mau pakai barangkali mau multi login di satu mode gitu ya. Misalkan ini kan mode normal ya, ada mode penyamaran, ada mode normal. Ini kan di mode normal tapi kita seolah-olah bikin samarannya gitu ya atau incognito-nya. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang kalau kayak gini kan berarti udah bener ya teman-teman. Kita bisa close aja. Terus kita lanjut lagi ke sini, ke campaign cash out atau kita akan bikin untuk view-nya dulu. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa copy aja. Misalkan saya mau copy dulu dari file yang show.blade.php ya. Nah, jadi teman-teman bisa buka aja sidebar, terus kita akan copy paste ya. Atau karena di sini saya udah ada aksi untuk duplicate, jadi saya mau langsung duplicate aja. Misalkan saya kasih nama cash out gitu ya. cashout.blade.php. Jadi sekarang coba kita reload lagi. Saya reload ya. Kita klik. Harusnya sekarang udah ada view-nya gitu ya. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan ada error not found gitu ya. Jadi sekarang kita akan update beberapa di file cashout.blade.php ini. Jadi misalkan sekarang kita akan apa dulu nih teman-teman. Kayaknya kalau kita lihat di sini informasinya kan informasi detail ya. Berarti kita akan update semua. Mungkin kita akan pakai beberapa misalkan kayak title, terus misalkan deskripsi, terus untuk aksi mungkin kita akan update juga. Terus untuk informasi yang sebelah kanan yang di sini mungkin kita juga akan update ya. Nah, misalkan saya mau update dulu dari title. Nah, titlenya misalkan yang ini bukan detail ya, tapi misalkan pencairan. Kayak gini aja ya. Terus kita akan hapus saja yang ini. Atau kita biarkan dulu ya, barangkali nanti kepake. Kita biarkan dulu. Nah, terus misalkan kita akan tambahkan beberapa informasi ya. Di sini kita samakan aja, misalkan kita pakai yang body. Nah, terus ini kita hapus saja nih teman-teman. Kalau di sini kan if conditionnya kan banyak banget ya. Mungkin kita akan pakai footernya aja atau slot footer.
Nah, cuman condition-nya kita nggak perlu ada. Nah, misalkan di sini kita akan tampilkan informasi mengenai total gitu ya, atau total yang di sini teman-teman. Jadi yang di sidebar kanan, yang di sini kita akan hapus, kita akan pindahkan di sini ya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja dulu. Nanti kita coba lihat ya, kira-kira bagusnya gimana. Nah, misalkan sekarang saya mau copy aja dari yang bawah ya. Jadi misalkan yang di sini saya mau copy sampai sini aja nih ya. Untuk button nggak perlu. Misalkan saya copy, terus saya bisa paste aja nih teman-teman. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita reload, harusnya sekarang informasinya udah beda ya. Kalau sebelumnya kan tombol aksi ya, arsipkan atau konfirmasi. Nah, di sini tampil informasi mengenai yang ada di sini nih. Misalkan terkumpul berapa dari goalnya berapa gitu ya. Nah, misalkan gitu aja ya biar simple. Nah, next misalkan saya mau hapus aja nih ya teman-teman. Yang ini saya mau hapus. Terus beberapa form modal yang ini kita biarkan dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi sekarang kita bisa reload lagi. Harusnya sebelah kanan udah nggak ada ya. Nah, karena di sini kita akan melakukan pencairan, berarti kan kita harus tambahkan informasi mengenai bank gitu ya teman-teman, atau rekening yang dipakai. Nah, misalkan kalau kita lihat di profil kan sebenarnya kan kita udah ada tab untuk bank ya, atau inputan untuk rekening. Nah, di sini kan ada beberapa ya, ada 3, ada BRI, BNI sama BCA. Nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi, bisa dibikin lebih dinamis. Misalkan di sini bukan drop down ya, atau misalkan list inputnya lebih banyak lagi. Nah, itu pilihan teman-teman ya, opsi bebas ya. Cuman untuk sekarang saya mau pakainya 3 aja biar lebih cepat ya, atau lebih simple. Nah, di sini kita akan tambahkan informasi. Nah, misalkan saya akan tampilkan informasi mengenai rekening utama ya. Jadi di sini kan kalau kita lihat kan ada beberapa list ya. Kan kemungkinan kan ada 3 ya, atau lebih dari 1. Kita kan nggak mungkin tampilkan semua tuh ya teman-teman. Jadi kita akan pakai misalkan yang rekening utama ya, atau misalkan history sebelumnya. Nah, jadi kita cuman pakai 1 aja. Jadi di sini kita akan tambahkan misalkan informasi rekening bank tujuan. Kita nggak perlu tampilkan keseluruhan, kita cukup pilih salah satu ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang coba teman-teman tambahkan lagi di bagian mana nih? Coba setelah ini aja ya, setelah card yang ini kita akan tambahkan misalkan X card baru. Nah, terus misalkan kita akan tambahkan juga untuk headingnya. Misalkan saya mau tambahkan margin bottomnya 3. Misalkan di sini headingnya itu rekening bank tujuan. Nah, harusnya kalau semisalkan kita reload kayak gini ya, nggak ada yang aneh ya teman-teman ya, kita cuman bikin heading aja. Nah, next misalkan saya mau tambahkan beberapa informasi lagi ya, misalkan kayak nama bank, nomor rekening, sama misalkan akun gitu ya. Jadi di sini saya mau bikin raw aja, terus misalkan mau bikin 3 kolom ya, jadi saya pakai collage 4 aja. Terus misalkan ada beberapa kolom yang akan ditampilkan di sini. Misalkan saya mau pakai paragraf dulu ya, kita kasih margin bottomnya kosong aja, sama misalkan font weight-nya itu bold. Nah, di sini labelnya apa? Misalkan nama bank gini. Jadi saya copy, terus saya bisa paste di bawahnya. Jadi nanti ada 3 kolom ya teman-teman. Nah, terus misalkan setelah nama bank apalagi? Misalkan nomor rekening. Sama yang terakhir misalkan nama pemilik rekening ya. Di sini kita tambahkan aja misalkan pemilik rekening kayak gini. Nah, kalau udah kita perlu tambahkan inputan ya, atau informasi mengenai misalkan nama banknya apa. Ini kan baru label judulnya aja ya. Berarti kita akan tambahkan juga di sini. Nah, misalkan saya mau pakai input type-nya misalkan teks aja. Nah, misalkan saya mau kasih kelas ya, biar nanti barangkali kita butuh value-nya, kita bisa gampang gitu ya untuk seleksinya. Misalkan kelasnya itu bank name. Nah, sama kita tambahkan juga misalkan value-nya itu BRI. Nanti kita akan ambil dari database ya, cuman untuk sekarang biar nanti lebih jelas gitu ya preview-nya. Nah, kita bikin hardcode dulu ya. Nah, kita tambahkan juga misalkan atribut read only. Jadi di sini kita hanya untuk preview aja ya teman-teman ya, atau read only, nggak untuk submit ke database atau ke form. Nah, misalkan saya copy, terus saya bisa paste. Nah, di sini kita ganti juga
Jangan bank name ya, tapi misalkan bank account. Nah, value-nya misalkan saya mau ambil dari sini. Nah, misalkan 0011. Jadi saya bisa paste aja. Nah, cuman saya mau ganti nih teman-teman. Jadi yang ditampilkan itu cuman angka belakangnya aja gitu ya. Jadi sisanya misalkan kita hidden. Nah, biar nanti informasinya lebih privasi lagi ya, barangkali orang nggak sengaja lihat atau apa. Nah, kita untuk yang ini kita privasi. Nah, termasuk juga yang ini kita juga sama bisa tambahkan misalkan bintangnya 2 sama I-nya aja gitu ya. Jadi BRI sama di sini misalkan 0011. Nah, terakhir kita akan tambahkan juga untuk nama pemilik rekening. Nah, misalkan nama pemilik rekeningnya kita kasih kelas juga, misalkan kelasnya yang gampang aja, misalkan owner name. Di sini sama read only. Nah, misalkan di sini kita ganti, ambil aja dari profil ya, misalkan Nur Sandi. Nah, cuman kita nggak akan tampilkan semua, kita akan proteksi atau kita hidden ya. Jadi kayak gini aja. Jadi kalau misalkan teman-teman reload, nah harusnya sekarang tampilnya kayak gini ya. Kayaknya kurang bagus ya kayak gini. Kelihatannya seperti form. Harusnya kan kita cuman bikin kayak text read only aja gitu ya. Nah, kalau kita cek lagi di Bootstrap itu ada kelas yang namanya, coba kita cari aja Bootstrap form di sini. Nanti kita akan lihat-lihat ya. Di sini tuh ada untuk read only plain text ya. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Biar nanti lebih gampang gitu ya teman-teman ya, atau lebih jelas, biar user itu nggak perlu input atau apa gitu ya. Kita pakainya kayak gini aja. Jadi sekarang teman-teman bisa copy aja kelasnya itu form control plain text ya. Yang ini kita copy. Terus kita bisa paste misalkan setelah kelas yang ini. Saya pakai multi selection ya biar nanti lebih cepat. Nah, misalkan form control plain text. Sekarang teman-teman bisa coba reload lagi. Nah, sekarang harusnya kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak gitu ya dilihatnya, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan di dalam form kurang bagus juga. Tapi sekarang masih bisa diklik tuh. Jadi kalau mau copy gampang ya. Nah, kalau misalkan udah, saya mau tambahkan lagi di bawah satu row lagi ya. Cuman kita nggak perlu tambahkan row kayak gini, kita bisa pakai kelasnya itu call. Nah, kalau call kan defaultnya kan call 12 gitu ya. Jadi kita pakainya call aja kayak gini. Cuman saya mau tambahkan margin topnya misalkan 3. Nah, di sini saya mau tambahkan button untuk tombol gitu ya, untuk apa misalkan ganti rekening tujuan atau misalkan silahkan lengkapi rekening tujuan, misalkan gitu aja. Nah, jadi misalkan di sini saya mau pakai button, kita kasih aja kelasnya BTN apa? Misalkan warning, kita kasih floatnya itu left ya, biar nanti di sebelah kiri. Nah, misalkan gini. Nah, terus biar nanti ketika diklik nampilin modal, saya mau tambahkan juga misalkan apa? Data target modal ya, atau data toggle. Kita pakainya data toggle-nya modal. Terus misalkan targetnya kemana? Misalkan targetnya itu kita pakainya ID ganti rekening gitu ya, kayak gini. Nah, tinggal kita tambahkan label buttonnya apa, misalkan silahkan lengkapi rekening tujuan gitu ya, gini. Nah, sebenarnya sih nanti di sini buttonnya itu ada 2 ya. Jadi pertama ketika kita belum ngelengkapin profil bank kita atau profil rekening kita, nanti informasinya kayak gini atau buttonnya kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, nanti otomatis ganti tuh jadi ganti rekening tujuan kayak gitu ya. Cuman untuk sekarang kita pakainya kayak gini dulu. Nanti kalau misalkan kita udah integrasiin dengan ambil profil bank dari database, kita akan tambahkan 2 button di sini. Nah, cuman kayaknya kayak gini dulu aja ya. Nah, next misalkan ketika diklik saya mau tampilkan modal ya. Nah, misalkan yang ini saya copy. Di sini saya mau tambahkan ID nih teman-teman. ID-nya apa? Misalkan ID-nya itu ganti rekening, biar nanti ketika saya klik button otomatis tampilkan modal. Nah, modalnya nanti ada beberapa yang diupdate ya. Misalkan judulnya dulu, misalkan ganti rekening tujuan kayak gini. Di sini nggak apa-apa ya, ada silakan lengkapi. Tapi yang ini misalkan ganti rekening nggak apa-apa. Misalkan kayak gini dulu, terus saya nggak perlu ada method put atau misalkan input type hidden, nggak perlu. Tinggal kita akan update beberapa. Misalkan silahkan update rekening
di menu profil. Jadi sebenarnya sih yang ini tuh cuman informasi aja ya, cuman informasinya biar nggak numpuk di satu kartu rekening, kita pakainya button kayak gini. Terus otomatis ketika buttonnya diklik nampilin modal. Nah karena di sini nggak ada aksi untuk cancel atau submit, kita hapus saja footernya. Misalkan saya mau tambahkan dulu paragraf ya di sini, misalkan informasi aja. Misalkan silahkan klik link apa gitu ya. Misalkan klik link berikut untuk apa? Untuk update rekening tujuan gini. Nah, cuman ketika diklik kita akan redirect ke profil. Jadi misalkan saya mau tambahkan link aja. Nah, di sini misalkan rootnya kemana? Misalkan rootnya itu ke profil titik show. Nah, cuman biar nanti kita otomatis pindah ke tab bank, kita perlu tambahkan ini ya, query ya. Misalkan fields yang value-nya itu bank. Nah, kita akan pakai itu. Nah, misalkan di sini kita bisa tambahkan aja fields yang value-nya itu bank, sama kita paste aja tadi yang berikut ini. Harusnya kalau kita reload, nah misalkan saya klik, nah otomatis modalnya itu tampil ya teman-teman. Harusnya sekarang nggak ada masalah. Nah cuman kalau kita lihat di sini alertnya itu nggak ada warnanya gitu ya. Jadi kurang bagus nih, kayaknya kita ada yang ketinggalan. Nah misalkan alertnya saya mau tambahkan alert info gini. Jadi coba sekarang kita bisa reload lagi. Terus saya klik. Nah kalau kayak gini kan lebih enak ya. Misalkan saya klik berikut ini, otomatis pindah ke profil di tab bank. Nah kalau kayak gini kan enak ya teman-teman ya. Misalkan saya back ya berarti tinggal back aja. Coba yang ini saya close juga. Nah karena sekarang udah ada hardcode-nya, nah tinggal kita ambil aja nih teman-teman. Misalkan dari database gitu ya. Jadi sekarang coba kita buka lagi. Nah, misalkan di sini saya mau tambahkan informasi bank gitu. Nah, sebenarnya sih teman-teman juga bisa taruh variabel banknya itu di controller ya di sini. Nah, cuman biar lebih simple saya mau taruh di sini aja ya. Jadi misalkan sekarang saya mau bikin aja variabel bank. Nah, ambil dari mana? Misalkan campaign, user, terus saya mau ambil main account. Gini. Nah, cuman kita nggak tahu nih main account-nya itu dari mana ya. Kalau kita daidam aja, misalkan yang campaign user dulu ya, kita akan add daidam, misalkan daidam variabel bank. Jadi coba kita reload. Nah sekarang udah ada nih informasi mengenai user. Kalau misalkan kita akses di sini bank gitu ya, atau bank user, nah kita akan nampilin list bank gitu ya yang diset oleh user terkait ya. Misalkan oleh user admin atau Nur Sandi. Nah di sini kan ada dua bank ya, ada BRI sama satunya lagi itu BNI. Nah kita kan nggak mau ambil kedua-duanya gitu ya teman-teman. Kita cukup pakai yang bank utama aja gitu ya, atau rekening utama. Nah kalau kayak gini kita nggak bisa pakai nih. Kita harus seleksi. Nah misalkan seleksinya itu pakainya flagging apa, misalkan flagging checkbox gitu ya, atau informasi apa bebas ya teman-teman ya. Intinya kita akan pakai checkbox di sini. Misalkan is main atau apa. Nah itu buat ngasih tahu nih kalau rekening utamanya itu misalkan yang BRI atau yang BNI. Nah jadi kalau misalkan di sini udah ada rekening utama, kita akan tampilkan rekening utamanya aja. Kita nggak perlu tampilkan seluruh list bank yang ada di sini, kita nggak perlu gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kan lebih interaktif lagi ya teman-teman ya. Jadi sekarang misalkan saya mau buka dulu model user. Nah saya mau update di sini. Misalkan saya akan tambahkan juga satu kolom lagi is main gitu ya. Nah nanti is main ini simple aja, kita pakainya boolean atau misalkan tini. Di sini kan value-nya kan 1 atau 0. Kalau 1 berarti akun utama, kalau 0 berarti akun lain gitu ya, atau akun opsional. Nah tinggal misalkan sekarang saya mau tambahkan juga metode baru, misalkan main account. Nah misalkan main account itu returnnya sama, misalkan return bank user kayak gini. Nah cuman kita akan filter. Nah misalkan filternya apa? Filter is main itu 1 atau true. Nah tinggal kita akan ambil yang pertama. Nah gini aja ya. Nah cuman kalau misalkan saya jalankan, harusnya mungkin sekarang sih error, soalnya nggak ada kolom is main. Kita akan tambahkan lagi kolom baru.
Jadi sekarang teman-teman bisa buka aja terminal teman-teman ya, atau command prompt-nya. Kita akan bikin migration baru. Nah, jadi misalkan di sini kita kasih nama aja bebas ya, misalkan add column biar lebih ngerepresentasiin. Misalkan is main to apa? Misalkan to bank underscore user. Gini ya, underscore table gini. Soalnya kan kita kan pakainya kan tabel bank user ya. Nah, kebetulan kolomnya itu is main. Nah, biar nanti lebih merepresentasiin, kita pakainya kayak gini. Misalkan add column is main to bank user underscore table. Kita enter. Coba saya klik aja ya. Coba saya close lagi terminalnya. Di sini saya mau bikin aja kolom baru. Nah, tipenya misalkan boolean. Terus misalkan nama kolomnya itu is main. Nah, kita kasih default value ya teman-teman ya. Nah, biar nggak boleh ada yang value-nya 1 lebih dari 1 gitu ya. Atau yang akun utama lebih dari 1. Kayak gitu aja ya. Nah, tinggal di sini ketika rollback misalkan kita kasih perintah lagi untuk drop column is underscore main. Kayak gini aja ya teman-teman ya. Kita bisa migrate lagi. Misalkan PHP artisan migrate ya. Kayak gini ya. Nah, harusnya sekarang udah ada yang migrate nih, migrate baru. Nah, sekarang saya bisa cek lagi di dbehavior. Teman-teman yang pakainya PHPMyAdmin bisa langsung cek aja di PHPMyAdmin. Nah, cuman kalau misalkan saya select bintang from bank user, saya eksekusi. Kita lihat nih di sini udah ada kolom baru ya, is main gitu ya. Nah, kayak gini. Udah ada. Kita akan set dulu misalkan untuk akun utamanya saya mau pakai yang BRI. Misalkan coba saya klik nih yang ini. Ini kan BRI, jadi saya mau set dulu yang ini misalkan 1 gitu ya. Saya save, terus kita reload nih. Kalau kita reload harusnya sekarang udah nggak ada error. Nah, karena udah nggak ada error, nah saya bisa masuk lagi ke cache out. Nah, yang ini kita ganti, bukan ke bank user ya. Kalau ke bank user kan ada beberapa list gitu ya. Nah, di sini saya mau ambil main akun gini. Jadi kalau misalkan kita reload harusnya cuman ada 1 ya. 1 apa? Misalkan bank BRI. Nah, ini sesuai dengan yang kita set nih. Is main-nya itu 1 di sini ya. Misalkan yang BRI tadi. Nah, karena sudah ada, nah kita bisa pakai nih teman-teman informasinya. Misalkan saya pakai untuk ngeset value yang ini. Nah, jadi misalkan sekarang kita akan ambil aja. Misalkan bank name. Bank name kan berarti yang ini ya, yang bank BRI. Terus kita akan ambil value account nih. Berarti kita harus akses dulu pivotnya. Misalkan account sama pivot yang name ya. Coba saya back lagi ke VS Code. Di sini kita akan ganti value-nya itu bank. Kita akses pivot. Terus kita akan akses lagi account gitu ya. Gini. Sama yang terakhir saya mau copy aja. Terus saya bisa paste nih teman-teman. Nah, untuk simbol bintang-bintang ini kita akan bikin helpernya juga ya. Nah, cuman sekarang saya skip dulu. Misalkan yang ini kita ambil name. Nah, harusnya sekarang kalau kita reload nggak ada error ya, nggak ada masalah ya. Nah, cuman sekarang problem lagi nih teman-teman. Kalau misalkan kita belum setting rekening kita. Anggaplah misalkan saya hapus semua nih ya, yang ini. Saya hapus. Nah, harusnya sekarang kalau kita reload ada error. Error apa? Soalnya kita akses bank name gitu ya, atribut name, sedangkan banknya itu kosong atau modelnya itu kosong atau nol gitu ya. Kita nggak bisa akses kayak gini. Nah, kita akan bikin pengecekan dulu ya. Nah, jadi misalkan di sini aja setelah nama bank, kita akan bikin if condition. Nah, misalkan if conditionnya itu ketika ada variabel bank. Jadi kalau bank ini value-nya itu nggak sama dengan 0 ya, atau ada, kita akan tampilkan informasi bank gitu ya. Kalau nggak ada, kita nggak perlu tampilkan gitu ya. Simpelnya gitu aja teman-teman. Jadi misalkan saya tambahkan juga pengecekannya, jangan lupa if. Terus yang terakhir di sini. Tambahkan juga pengecekan if bank and if gini. Jadi kalau misalkan kita reload, nah harusnya sekarang nggak ada masalah ya. Nah, tinggal kita akan update juga nih teman-teman yang ini. Nah, jadi button ini nggak cuman labelnya itu silahkan lengkapi rekening tujuan ya, tapi untuk ganti rekening tujuan. Nah, jadi kita akan tambahkan juga pengecekan ketika ada variabel bank. Artinya kan dia udah ngeset bank gitu ya. Nah, karena dia udah ngeset bank,
kita akan ganti informasinya. Tapi kalau dia belum ngeset informasinya itu silahkan lengkapi. Jadi yang ini kita tambahkan aja, misalkan else, terus saya move ke atas, yang di sini kita ganti nih. Misalkan ganti jadi ganti rekening tujuan. Kayak gini aja ya, simple. Tinggal apalagi, misalkan colornya kita ganti jadi BTN primary. Coba sekarang saya reload. Nah, karena udah diganti, harusnya sih nggak ada yang berubah ya. Cuman kita bisa tambahkan lagi di sini. Saya reload dulu. Misalkan Bank BRI, terus misalkan akunnya itu 11, atau coba saya mau cek dulu deh yang di sini 0011 ya. Biar sama, misalkan 0011, namanya misalkan Nur Sandi. Kayak gini aja. Kita bisa simpan. Nah, udah. Katanya Bank ID sudah ada sebelumnya. Nah, ini kenapa? Coba sekarang saya enter lagi. Nah, kalau kita lihat, padahal kan di sini nggak ada ID yang sama ya teman-teman ya. Kita kan tahu user Nur Sandi atau admin ini kan belum input sama sekali. Tapi di sini ada error. Bank ID sudah ada. Nah, ini karena Bank ID sudah diinput oleh user 6. Yang user ID-nya 6. Nah, ini siapa? Yang user ID-nya itu tes. Berarti kita ada salah di validasi. Kita akan cek lagi. Kalau nggak salah itu ada di profile ya. Nah, profilnya itu ada di Fortify. Ada di app actions/Fortify. Gini. Nah, di sini kita akan update beberapa. Nah, kalau kita lihat lagi validasi yang ini kan kita nggak bisa pakai aturan yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kan cuman required, terus misalkan exist di tabel bank sama unique di tabel bank underscore user gitu ya. Nah, di tabel bank underscore user kolom apa? Kolom bank ID. Jadi kalau semisalkan di sini bank ID-nya yang ID-nya 1 gitu ya, ada lebih dari 1 itu nggak boleh, soalnya kan unique gitu ya. Itu validasi dari Laravel. Sebenarnya kan di sini sih kalau di struktur tabel kita di sini kan nggak unik ya, Bank ID kan bisa beberapa ya, sama pun nggak masalah. Cuman kalau kita cek validasi yang ini itu unik. Nah, kita harus bikin custom rule gitu ya, atau rule baru, aturan baru. Kita nggak bisa pakai ini. Kita akan sama pakainya unik, cuman kita bikin custom rule-nya gitu ya. Nah, jadi misalkan yang ini saya komentar dulu ya, atau saya cut dulu. Di sini saya mau pakai array gitu ya teman-teman. Nah, misalkan saya paste yang tadi, terus saya komentar ya, buat contekan. Nah, misalkan di sini sama, kita akan tambahkan juga required. Terus saya juga akan pakai nih yang ini, yang exist gitu ya, biar lebih akurat lagi datanya. Nah, next misalkan kita akan tambahkan rule unique. Nah, cuman kita nggak akan pakai yang ini ya, kita akan pakai kelas rule. Nah, ini kelas rule dari mana? Kita bisa pakai yang ini nih, yang illuminate validation rule gitu ya. Jadi kita bisa enter aja. Nah, jangan lupa di bagian atas nih, di sini pastikan udah ada ya. Nah, kita tinggal bikin aja misalkan rule unique. Nah, unique di tabel apa? Misalkan tabel bank underscore user. Nah, terus kita kasih filter ya, atau where condition. Nah, di sini kan bisa closure atau column gitu ya, column value. Nah, kita akan pakainya closure. Misalkan function, terus di sini kita bisa bikin custom query aja. Misalkan saya mau pakai use juga. Nah, misalkan di sini use dollar input ya, atau variable input, biar nanti kita bisa pakai request inputnya. Nah, tinggal di sini kita mau apa nih? Kita akan misalkan dollar query. Nah, where apa? Nah, where user ID itu sama dengan out ID. Nah, terus kita akan tambahkan juga misalkan where lagi. Nah, where-nya misalkan bank ID itu sama dengan dollar input bank ID. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita kan bikin validasinya kan where user ID sama dengan out ID. Nah, artinya kita akan cek nih, kita akan validasi ketika yang loginnya itu misalkan gitu ya. Misalkan 1 gini ya, ketika user ID-nya 1. Nah, terus misalkan bank ID-nya itu sama dengan misalkan 1 gini. Nah, kalau misalkan user ID-nya beda, misalkan user ID-nya 2, nah artinya di sini nanti nggak masuk nih teman-teman, artinya itu bisa gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan saya login sebagai admin, terus
Yang tadi kan ini kan oleh user ID 6 gitu ya, oleh user test gitu. Nah, harusnya bisa masuk gitu ya. Kalau yang tadi kan nggak bisa. Nah, tinggal kita tambahkan aja misalkan return not gitu. Gini aja simple. Nah, nanti buat teman-teman yang masih kurang paham mengenai penjelasannya, coba dipahami lagi ya. Nah, jadi intinya di tabel bank user ini nggak boleh ada bank ID yang sama dengan user ID yang sama. Tapi kalau bank ID-nya sama, user ID-nya beda, itu nggak masalah ya. Jadi kita bikin kondisi kayak gini, simpelnya gitu ya. Nah, next misalkan apa lagi? Nah, misalkan sekarang kita simpan aja ya, harusnya bisa masuk nih teman-teman. Tuh, sekarang profil berhasil diperbarui. Nah, jadi sekarang itu udah sesuai gitu ya, validasinya udah sesuai. Kalau sebelumnya kan, itu kan harus unik semua ya, Bank ID kan nggak boleh ada yang sama, tapi kalau sekarang udah sesuai nih. Jadi ketika user ID-nya beda, tapi Bank ID-nya sama itu bisa, tapi ketika user ID-nya sama, Bank ID-nya sama, itu baru error gitu ya, atau kena validasi. Nah, sekarang udah bener ya, berarti kita next akan tambahkan checkbox di sini, misalkan untuk ngeset main account gitu ya, atau akun utama. Nah, cuman kita hapus dulu yang ini, nggak masalah ya, kita hapus terus tambahkan, nggak masalah. Nah, misalkan saya mau tambahkan checkbox aja ya. Nah, coba teman-teman buka lagi Bootstrap. Terus kita akan masuk ke custom form yang checkboxes sama radio ya, yang ini. Nah, kita akan pakai yang ini aja. Jadi sekarang saya bisa copy, terus saya paste di bagian mana nih? Kita bisa buka profile, terus tab bank gitu ya, atau file bank. Buat teman-teman yang foldernya beda, pastikan filenya bener ya, maksudnya file yang dieditnya udah sesuai. Nah, tinggal kita akan tambahkan aja, misalkan setelah apa nih? Kalau kita lihat di sini kan collage 8, terus di sini kan ada collage 4 ya. Misalkan kita bikin aja row baru. Misalkan row terus justify content center gini. Nah, kita bisa bikin aja misalkan collage-nya 8 sama, terus kita akan paste. Nah, harusnya sekarang kalau semisalkan kita reload di bagian profil ya, yang ini harusnya udah ada nih checkbox untuk ngeset akun utama. Nah, cuman di sini kita ada beberapa yang perlu diupdate ya. Misalkan ini labelnya kita ganti akun utama, terus ID sama for-nya kita ganti is main, terus name-nya juga sama ya, kita perlu tambahkan misalkan is main. Nanti juga sama, kita akan tambahkan value maupun condition ya. Cuman kayaknya segini cukup. Terus saya mau kasih pesan error ya, kalau misalkan ada error. Jadi saya bisa tambahkan aja setelah label. Setelah ini sama, kita akan pakai juga yang ini. Misalkan yang add error apa is invalid ya. Kita akan copy, terus saya bisa paste di mana nih teman-teman. Misalkan setelah ini aja ya, custom control input. Nah, tinggal kita sesuaikan aja, misalkan bank ID-nya kita ganti jadi is main, sama yang bawah nih kita ganti juga jadi is main. Nah, kalau misalkan udah, coba teman-teman reload lagi. Nah, kita bisa coba cek aja ya. Kita cek terus simpan. Nah, harusnya sekarang ketika kita cek terus misalkan ada yang error, harusnya kan cek juga ya teman-teman ya. Ceknya aktif ya, atau checkboxnya aktif. Cuma sekarang kan belum aktif tuh. Kita perlu tambahkan condition. Misalkan saya enter aja di bawah. Di sini saya mau tambahkan value dulu. Misalkan ketika ada error kayak tadi, kita tambahkan value-nya is main. Kalau nggak ada, kita kasih default value-nya itu 1. Nah, misalkan kita kasih condition juga buat check uncheck ya. Jadi di sini kita tambahkan aja condition, misalkan old is main. Apakah sama dengan 1? Kalau sama dengan 1 berarti kan kita kasih check it gitu ya. Kalau nggak sama dengan 1 ya udah, kita nggak perlu cek ya. Kita uncheck aja. Jadi sekarang coba kita reload dulu. Terus kita cek, coba simpan. Harusnya otomatis ceknya aktif ya, kayak gini. Nah, tinggal kita tambahkan aja misalkan Bank BRI terus nomor rekening. Nah, cuman kalau kita lihat lagi di logic kita di file update user profile information, di sini kita kan setnya kan pakainya kayak gini ya teman-teman ya, cuman 2 kolom. Nah, kita akan tambahkan juga misalkan is underscore main. Nah, dari input is underscore main. Nah, udah gini aja selesai. Nah, jadi sekarang coba saya lanjut ya, misalkan 0011 terus misalkan namanya Nur Sandi kayak gini. Saya bisa simpan. Nah, harusnya sekarang
Udah bener nih teman-teman. Coba kita cek lagi ya. Misalkan kita select bintang. Nah, di sini isme-nya udah 1, artinya udah bener ya. Kalau misalkan saya tambah lagi, misalkan Bank BNI, terus misalkan akunnya 0012, misalkan namanya sama. Nah, di sini kita nggak boleh nih harusnya. Kalau saya cek lagi kan nggak boleh ya. Cuman kalau misalkan saya simpan, ini katanya undefined key is a main. Berarti kita harus ada tambahan logic lagi ya. Nah, harusnya kan kalau misalkan kayak gini kan kita nggak bisa nih ya teman-teman ya. Nah, misalkan saya tambahkan validasi dulu deh. Di sini kan kita udah ada rule untuk bank ID, account, sama name. Nah, kita akan tambahkan juga rule atau validasi untuk is main gini. Nah, di sini saya mau pakainya array aja kayak yang atas ya, kayak yang bank ID. Soalnya ada beberapa yang di custom juga. Nah, misalkan untuk yang is main itu null label. Terus kita kasih aja rule sama. Nah, misalkan rule unique. Nah, unique di apa? Unique di bank underscore user. Sebenarnya sih validasinya hampir mirip ya kayak yang ini. Jadi saya bisa copy aja. Terus yang ini juga sama, saya copy. Saya bisa enter. Nah, next misalkan kita akan bikin kondisi di sini ya. Misalkan di sini kita bikin aja query. Nah, misalkan where apa, where user ID-nya itu sama dengan out ID, sama kayak yang di atas ya, gini aja. Terus kita tambahkan juga where nih teman-teman. Misalkan where is underscore main itu sama dengan 1. Kita akan count gitu ya. Gini. Nah, jadi kalau misalkan logiknya kayak gini kan kita akan cek nih di tabel bank user, apakah yang user ID-nya misalkan 1, terus yang is main-nya itu udah ada, kita count gitu ya. Jadi kita count kalau misalkan true. Nah, misalkan di sini saya mau simpen dulu ke variabel deh, misalkan count apa? Misalkan count available gini ya. Misalkan gini aja, terus coba yang ini saya rapikan dulu. Nah, jadi misalkan di sini saya mau tambahkan if condition, misalkan $input is main. Nah, kita cek apakah sama dengan 1. Ini kan artinya ketika di checklist gitu ya. Ketika di checklist dan apa? Dan count available itu lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0 berarti kan ada gitu ya. Nah, kalau misalkan sama dengan 0 kan berarti nggak ada. Nah, kalau misalkan ada, kita akan return false gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kita return false. Nah, kalau nggak ada kita return true gini. Nah, misalkan gini dulu deh. Coba kita reload ya. Kita reload. Nah, di sini katanya masih tetap nih teman-teman. Berarti kita harus bikin default value ya ketika array-nya itu nggak ada. Coba saya ke bawah dulu. Misalkan yang ini kita akan tambahkan default value. Jadi ketika dia itu nggak set value, kita kasih aja gitu ya, 0 kayak gini. Jadi kalau misalkan saya reload, nah sekarang profil berhasil diperbarui. Nah, tapi misalkan saya tambahkan baru, misalkan BNI ya, saya simpan. Nah, di sini kan bank ID sudah ada sebelumnya. Nah, berarti kan udah oke nih ya. Kita kan udah ada input untuk bank BNI. Ketika kita coba input lagi, nggak bisa tuh. Tapi kalau user lain yang input, itu nggak ada masalah. Nah, tinggal misalkan saya coba yang bank BCA, misalkan akunnya 0013, misalkan namanya sama. Nah, ketika sebelumnya kan kita udah set ya, yang akun utama kan yang BRI, saya set lagi nih yang akun utamanya, saya simpan, harusnya ada error, nggak bisa, katanya is main sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi sekarang harusnya udah sesuai nih teman-teman. Kita bisa scroll lagi ke atas, kita akan custom message yang is main ya. Kan orang kan mungkin nggak tahu ya is main itu apa. Jadi kita akan bikin custom message untuk yang akun utama ini. Nah, misalkan yang validator ini, yang validated ya, kita bisa tambahkan custom message ya. Kalau kita lihat atau hover di sini kan ada data, ada rules sama message. Kita bisa custom message di sini. Kita bisa pakai array aja, misalkan is main titik apa? Titik unique gini. Nah, ketika dia itu kena validasi unique, kita set nih, misalkan kita ganti aja default validasi Laravel-nya dengan akun utama sudah ada sebelumnya. Gini, simple aja ya. Jadi kalau misalkan saya coba simpan lagi, nah sekarang akun utama sudah ada sebelumnya.
Nah, berarti sekarang udah benerin teman-teman. Kalau misalkan saya uncheck, terus saya simpan, otomatis masuk gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan aja informasi ya untuk ngasih tahu kalau bank ini itu akun utama yang Bank BRI tadi. Nah, jadi sekarang coba teman-teman buka lagi. Kalau kita lihat di sini kan berarti ada di profil bank ya, sama ya kayak yang tadi yang ini. Kita scroll ke bawah. Nah, misalkan saya mau tambahkan itu aja deh. Coba yang simple aja ya. Kita bikin itu dulu valid. Kita bikin condition aja di sini. Teman-teman bisa pakai yang escape curly braces kayak gini atau pakai if condition juga nggak masalah ya. Jadi misalkan saya mau bikin item, kita akses pivot sama misalkan is underscore main. Nah, kita cek ketika itu satu, kita tambahkan, atau satu kan artinya kan akun utama ya. Kalau misalkan kosong kan ya udah nggak masalah. Nah, misalkan kalau kosong kita tampilkan string kosong aja. Tapi kalau misalkan akun utama saya mau tambahkan informasi badge gitu ya, atau misalkan pakainya apa nih, small. Misalkan saya tutup dulu ya biar nanti nggak lupa. Nah, di sini kita pakai apa teman-teman? Misalkan kita pakai icon dari Font Awesome aja ya. Jadi kita bisa pakai face fa check circle kayak gini. Terus apa lagi? Kita tambahkan juga deh misalkan yang smallnya itu kelasnya text primary gini. Coba kita reload. Nah, harusnya kalau kita preview lagi udah ada nih centang biru gitu ya. Nah, artinya apa? Buat ngasih tahu nih ke admin kalau yang Bank BRI ini akun utama. Nanti teman-teman bisa bebas eksplorasi lagi ya. Mau informasinya bentuknya apa, cuman kayaknya untuk sekarang saya mau pakainya checklist kayak gini. Jadi harusnya sih sekarang udah selesai ya. Nah, jadi sekarang teman-teman coba close aja yang profil. Kita bisa reload lagi. Nah, kalau teman-teman reload, sekarang udah ganti nih. Yang tadinya itu lengkapi ya, kalau nggak salah silahkan lengkapi rekening tujuan. Sekarang ganti nih jadi ganti rekening tujuan gitu. Nah, ini data yang ditampilkan di sini itu otomatis ambil dari akun utama. Jadi kalau misalkan akun utamanya itu yang BNI, otomatis ambil dari BNI. Kalau yang BCA berarti otomatis ambil dari BCA. Cuman karena di sini kebetulan itu dari yang BRI, berarti informasi yang ditampilkan juga sama dari akun yang BRI. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya. Coba saya close aja. Kita cek lagi yang main account udah oke. Terus misalkan yang ini juga sama udah oke. Nah, kalau teman-teman jeli kita juga kan sama ya. Pakai yang pengaturan bank tadi di pengaturan ya, atau di pengaturan aplikasi. Di sini kan ada tab bank, kita juga bisa tambahkan. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan juga untuk yang ini, samakan aja dengan yang profil tadi ya. Nah, nanti biar lebih cepat videonya saya akan percepat aja ya untuk update yang ini. Sebenarnya sih sama ya kayak yang profil ya. Jadi teman-teman bisa cobain aja, nanti bisa perlambat atau pause aja videonya. Nah, jadi ada beberapa file yang diupdate ya terkait setting bank ya. Jadi pertama di view sama kayak yang profil bank, kita tambahkan checkbox sama tambahkan ini ya label untuk ngasih tahu gitu ya, label is main. Terus di setting controller kita tambahkan sedikit validasi ya. Yang kita update kan cuman is main aja. Kalau yang bank ID kan emang kita kan unik ya di aplikasi kita kan nggak per user tapi cukup satu aplikasi. Nah, cuman yang is main ini kita akan kasih validasi unik hanya untuk yang satu. Kalau yang kosong itu bisa lebih dari satu nggak masalah.
Nah, next misalkan di sini kita tambahkan juga untuk yang custom message, sama yang terakhir di sini nih teman-teman. Kita tambahkan untuk inputan yang dikirim ya. Misalkan ada account name sama ismail. Nah, jangan lupa di model settingnya, di belongs to many-nya kita update juga nih private-nya gitu ya. Ada account name sama ismail. Nah, jadi sekarang kalau misalkan saya reload aja, nah ini ada error bank setting titik ismail, katanya nggak ada nih kolom ismail. Berarti kita tambahkan juga ya, kita bisa bikin aja migration baru. Nah, karena di sini kebetulan saya pakai ZSH autocomplete ya, jadi di sini ada saran. Nah, misalkan saya ganti aja jadi bank underscore setting kayak gini, terus saya bisa klik aja. Coba saya close dulu terminalnya. Saya bisa copy kolomnya itu dari yang sebelumnya ya. Saya copy, saya pakai multi selection, terus saya bisa paste aja nih teman-teman. Nah, kayak gini ya, selesai ya. Kita tinggal migrate, misalkan PHP artisan migrate, udah selesai. Jadi kalau misalkan kita cek lagi di bank setting, nah di sini udah ada kolom baru nih, kolom ismail, tapi defaultnya itu masih kosong ya, belum ada akun utama atau rekening utama. Nah, coba sekarang kita bisa reload aja. Nah, sekarang udah nggak ada error ya. Nah, di sini karena kebetulan nggak ada akun utama, jadi nggak ada informasi nih, informasi kayak yang tadi checklist tadi ya. Coba saya hapus aja yang BRI. Terus saya bisa tambahkan lagi nih di sini, misalkan Bank BRI, misalkan rekeningnya samain aja ya kayak yang profil tadi, karena kebetulan kan sama admin. Misalkan 0011, misalkan namanya Nur Sandi. Terus kita checklist nih akun utama, kita bisa simpan. Nah, sekarang ada error nih teman-teman. Kalau kita cek ini errornya, kita belum import class rule ya. Jadi sekarang teman-teman bisa close aja yang migration, yang model, sama yang view. Terus yang lain juga sama, kita bisa close aja. Nah, kita fokus di setting controller ya, yang ini. Kita akan tambahkan di atasnya misalkan use rule, gini. Nah, rule dari mana? Dari Illuminate validation rule ya. Jadi kayak gini aja. Kita bisa reload lagi. Nah, sekarang harusnya udah sesuai nih teman-teman. Katanya akun utama udah ada sebelumnya. Berarti kita validasinya belum bener ya. Kita coba cek lagi ke bawah. Nah, di sini salah, bukan bank user ya, tapi bank underscore setting. Kalau bank user emang udah ada. Jadi kita bisa reload. Mohon maaf ya. Kita harusnya tinggal submit aja tadi. Coba saya input ulang. Nah, misalkan saya set aja akun utama. Terus saya simpan nih. Nah, sekarang harusnya udah benerin teman-teman, udah sesuai ya. Jadi sekarang harapannya teman-teman paham nih ya. Nanti teman-teman bisa ulang-ulang aja barangkali masih bingung ya. Soalnya untuk yang pengaturan ini termasuk yang pencairan tadi kan emang lumayan ribet ya. Jadi harapannya semoga teman-teman paham nih. Nah, sekarang kita bisa close aja, terus kita next lanjut ke cash out ya, atau ke pencairan. Nah, next misalkan kita akan tambahkan juga informasi ya di sebelah kanan ya, atau aksinya. Kita akan tambahkan beberapa inputan form, misalkan untuk insert ke database ya, ke tabel ini, tabel cash out gitu ya. Jadi nanti ada beberapa kolom yang harus kita insert ke sini nih ya. Nah, jadi sekarang saya bisa close aja nih file-file yang nggak dipakai. Nah, kayaknya yang show juga sama, nggak saya pakai. Nah, tinggal kita fokus aja di sini ya. Nah, cuman kalau teman-teman lihat di sini kan space-nya kurang ya teman-teman. Kalau misalkan saya mau tambahkan card baru di sebelah kanan gitu ya. Ini kan space-nya kurang, jadi saya mau perkecil dulu yang card pertama yang ini. Nah, misalkan saya mau ganti dari 8 jadi 7. Jadi sekarang saya bisa collapse dulu, terus saya bisa tambahkan di sini misalkan call large-nya itu 5 kayak gini ya. Nah, misalkan saya mau bikin H3, kelasnya text primary. Nah, di sini kita bisa kasih informasi misalkan yang bisa dicairkan. Nah, misalkan RP 1 juta gitu ya. Nah, misalkan saya bisa pakai helper format uang. Misalkan nominalnya untuk sekarang kita hardcode dulu aja ya. Nanti kalau semisalkan udah ada view-nya, kita bisa implementasiin data dari database. Nah, next kita bisa tambahkan alert ya untuk informasi lagi sama.
Misalkan saya mau pakai alert like, terus saya mau tambahkan bordernya itu primary kayak gini. Nah, tinggal informasinya teman-teman bisa bebas kasih informasi apa aja ya. Nah, cuman biar nanti lebih jelas ya atau lebih informatif, kita akan sesuaikan aja ya di sini. Nah, saya kutip dari beberapa website yang pernah saya kunjungi ya. Jadi untuk informasinya kayak gini, misalkan disarankan untuk melakukan pencairan dana pada jam kerja normal, Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, untuk menghindari transaksi pending dikarenakan cut off time dari bank yang bersangkutan. Nah, nanti teman-teman bebas kasih informasinya ya. Bisa kayak gini atau bisa teman-teman update aja nggak masalah ya. Nah, coba saya reload dulu. Harusnya sekarang di sebelah kanan udah ada nih informasi yang bisa dicairkannya berapa. Terus ada alert ya atau warning gitu. Biar nanti user yang mau ngecairin itu merhatiin nih harus sesuai dengan jam kerja misal kayak gitu. Nah, next kita akan tambahkan juga apalagi nih. Misalkan saya mau tambahkan card lagi di bawah, card untuk nyimpen form ya. Jadi saya bisa bikin aja X card kayak sebelumnya. Terus saya bisa kasih aja form. Nah, actionnya kemana? Actionnya saya kosongin dulu ya, karena belum ada routingnya. Nah, misalkan metodenya itu post. Terus saya mau kasih kelas nih. Misalkan kelasnya itu form pencairan atau form cash out juga nggak masalah ya. Jadi misalkan gini aja, saya mau kasih aksi juga nih teman-teman. Aksi apa? Ketika on submit ya. Jadi saya bisa tambahkan on submit. Nah, on submit saya mau review cash out kayak gini. Nah, jadi kalau semisalkan di submit otomatis nampilin modal gitu ya untuk review atau nampilin informasi sebelum benar-benar disubmit ya. Nah, kayak alert aja sih sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi nggak masalah. Nah, tinggal di sini saya mau tambahkan CSRF token ya. Terus saya mau bikin input type hidden nih. Ada beberapa type hidden yang nanti akan kita pakai ya. Ada campaign ID, ada user ID, ada bank ID. Nah, itu dipakai di mana? Di sini ya. Kalau kita lihat kan ada campaign ID, user ID, sama bank ID nih. Kita akan pakai itu. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa tambahkan aja misalkan input type-nya itu hidden. Coba saya search dulu ke bawah nih, ada nih type hidden, misalkan name-nya itu campaign underscore ID, value-nya kita kosongin dulu. Nah, next misalkan setelah campaign ID user ID, terus apalagi misalkan bank underscore ID kayak gini. Nah, next misalkan saya mau tambahkan juga untuk nyimpen total. Nah, udah ya, coba kita tambahkan juga nih untuk value-nya. Misalkan value-nya yang ini dari variabel campaign, kita akses atribut ID. Nah, terus yang user ID kita bisa ambil dari sama, kita bisa pakai campaign. Jadi kita akan pakai user ID orang yang bikin project gitu ya, atau yang ngegalang dana. Misalkan user ID. Atau sebenarnya karena di sini kan udah terproteksi ya, halamannya kan udah terisolasi, cuman bisa diakses oleh yang bikin project ya atau yang ngegalang dana. Kita bisa pakai out ID. Cuman biar seragam di sini pakainya variabel campaign aja ya karena sama. Nah, tinggal yang bank nih kita akan pakai. Misalkan saya mau pakai bank ID kayak gini. Nah, cuman kalau kita pakainya bank ID, kita pastikan dulu di bagian atas ya. Ada di sini ya di Collage 7. Kita bisa expand dulu. Terus saya mau cek informasi variabel bank. Nah, jadi di sini kan anggapannya kan udah ada main account nih teman-teman. Jadi sekarang kita bisa pakai di sini bank ID. Soalnya kan yang main account kan emang first data gitu ya. Kalau misalkan null, kita kasih default value. Misalkan default value-nya itu string kosong. Tapi kita akan proteksi gitu ya, campaign control-nya kita akan validasi. Nah, jadi misalkan kayak gini aja dulu. Nah, tinggal total. Nah, total ambil dari mana?
Misalkan total saya mau ambil dari campaign kolom nominal. Gini ya. Nah, atau nominal yang sudah terkumpul gitu, kayak gini. Jadi sekarang kalau teman-teman reload harusnya sih nggak ada yang berubah ya, soalnya kan input type-nya hidden. Nah, cuman kalau misalkan saya inspect elemen di sini nih di card yang ini, nah kita bisa lihat di sini di card body terus di form. Nah, udah ada input type hidden ya. Ada campaign ID, user ID, bank ID sama total. Nah, kalau bank ID-nya yang akun utamanya itu BNI harusnya ID-nya 2 ya, value-nya 2. Karena kebetulan BRI jadi 1, user ID-nya kan karena akun utama ya akun admin 1, campaign ID-nya ambil dari sini 1. Nah, di sini nggak masalah ya, kita nggak perlu khawatir. Harusnya kalau misalkan yang loginnya itu selain admin di sini otomatis beda ya, bukan satu semua. Nah, termasuk yang ini, yang total. Nah, total itu mirip kayak yang di sini ya. Sebenarnya sih kita bisa ambil dari sini, cuman kan kalau yang ini kan udah kita format ya. Ada titiknya, kita nggak pakai itu, kita pakai yang ini biar nanti bisa kita validasi di forumnya. Jadi sekarang teman-teman bisa close aja developer tools-nya, terus kita bisa masuk lagi untuk tambahkan beberapa kolom yang lain. Nah, sekarang coba saya mau bikin komentar dulu ya untuk label atau inputannya apa aja. Jadi pertama saya mau tambahkan untuk jumlah yang ingin dicairkan gitu ya, simpelnya gitu, gini. Terus misalkan ada untuk biaya, nah ini kan sebenarnya sih hampir mirip ya dengan yang ada di tabel cash out. Ada cash out amount, cash out fee, amount received, sama remaining amount gitu ya. Cuman di sini kita pakai versi yang lebih gampang dibaca ya. Ada jumlah yang ingin dicairkan, ada biaya, terus misalkan jumlah yang diterima ya. Jadi jumlah yang diterima kan jumlah yang ingin dicairkan dikurangi dengan biaya pencairan gitu ya, atau biaya admin. Nah, tinggal kita tambahkan juga informasi. Misalkan sisa dananya berapa. Kayak gini. Sebenarnya sih cukup ya 4 kolom aja. Nah, tinggal kita bikin formnya atau inputannya. Nah, misalkan saya bikin aja forum group ya teman-teman, kayak biasa. Nah, terus saya bisa tambahkan aja label. Nah, namanya itu ini. Nah, saya cut aja, terus saya paste. Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini span gitu ya, atau tanda bintang ya buat ngasih tahu kalau ini itu harus diisi atau required. Nah, kita bisa pakai span, kelasnya itu text danger. Nah, misalkan value-nya itu bintang aja. Jadi kalau kita reload kayak gini nih ya, jumlah yang ingin dicairkan, terus ada simbol bintang ya, atau simbol important gitu, required. Nah, tinggal kita bisa tambahkan aja inputnya. Nah, untuk inputnya saya mau pakai input group ya, biar nanti bisa nyimpen simbol RP atau kata RP sama inputan untuk forumnya. Jadi sekarang teman-teman bisa search aja di Bootstrap input group. Kita akan pakai yang ini aja nih ya, yang pertama. Jadi saya bisa copy, terus saya bisa paste. Jangan lupa dirapikan ya. Saya mau pakai yang beauty selection aja, yang HTML, terus ada beberapa yang perlu kita update. Nah, misalkan dari yang atas dulu ya, yang ini kita ganti jadi RP. ID ini kita biarkan aja nggak masalah. Terus inputnya sama, type-nya itu text. Walaupun di sini number, kita biarkan aja ya type-nya text. Kita akan format nih teman-teman, kita akan bikin helper juga, tapi helper via JavaScript. Nah, misalkan kelasnya form control, placeholder-nya kita bisa hapus ya. Sampai sini kita hapus aja. Nah, tinggal kita tambahkan aja name sama saya tambahkan ID juga ya. Misalkan ID-nya apa. Nah, saya dari atas dulu, misalkan cash out underscore amount gini. Saya copy, terus saya bisa paste nih untuk name sama ID kayak gini. Terus kita akan coba reload dulu deh. Misalkan saya reload, pastikan sesuai ya. Sekarang udah sesuai nih teman-teman. Cuman yang RP kita nggak perlu ada titik ya. Saya bisa hapus aja. Udah nih. Jadi sekarang saya bisa copy, terus saya paste satu-satu aja ya. Yang kedua untuk biaya, terus yang ini kita pakainya kan cash out underscore fee ya, gini. Nah, next misalkan
Kita tambahkan juga untuk yang ini, yang jumlah yang diterima. Sebentar, space-nya saya mau hapus aja ya yang ini. Terus apa lagi nih? Kita ganti ini ya, yang for ya. Kita ganti apa? Kalau kita lihat di sini kan ada amount received ya. Kita ganti itu. Nah, next misalkan saya copy juga. Terus saya paste. Kita ambil dari yang sisa dana. Cuman nggak perlu ada space juga ya. Kita nggak perlu copy space-nya. Saya cukup paste kayak gini. Tinggal ini kita ganti namanya apa? Kolomnya itu remaining amount. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Ada typo remaining gitu ya, salah ya. Nanti kita update juga. Nah, misalkan di sini saya ganti remaining underscore amount. Kita coba buka migration-nya. Kita cari aja yang cash out ya. Nah, ini yang create cash out underscore table. Kita ganti remaining underscore amount ya. Hati-hati ya. Pastikan nggak ada typo nih teman-teman, hati-hati. Nah, tinggal sekarang saya bisa update aja di sini langsung. Saya bisa masuk ke properties terus mau update yang kolom ini ya, remaining amount. Coba saya enter lagi. Nah, harusnya sekarang udah bener ya. Udah sesuai nih remaining amount. Di migration-nya juga pastikan tadi udah diupdate ya. Jadi teman-teman bisa migrate rollback. Cuman karena di sini kan ada beberapa step ya yang kolom is main. Jadi kita nggak perlu kayak gitu ya. Karena kebetulan kan kita belum commit juga ke GitHub. Nah, kalau udah coba sekarang kita cek lagi ya. Kita reload apakah udah sesuai atau belum. Nah, harusnya sekarang udah sesuai nih teman-teman. Nah, cuman ada beberapa yang perlu kita update ya. Untuk yang biaya sama yang jumlah diterima, kita nggak perlu free text ya, atau nggak perlu input manual gitu ya. Kita pakainya read only aja. Nanti otomatis, misalkan biayanya kita bikin set value, terus jumlah yang diterima kita akan generate via JavaScript ya. Ambil dari jumlah yang ingin dicairkan dikurangi biaya. Jadi misalkan sekarang termasuk yang sisa dana nih teman-teman, kita nggak perlu ada span ya. Coba saya ke atas dulu. Jumlah yang ingin dicairkan itu butuh span ini. Cuman yang di bawahnya saya nggak perlu. Saya bisa hapus aja. Terus saya bisa tambahkan read only. Teman-teman bisa pakai disable ya sebenarnya. Cuman di sini nggak masalah deh. Saya mau pakainya read only aja biar simple. Nah, kayak gini ya harusnya. Nah, next misalkan saya mau update dulu yang ini ya. Ini kan masih hardcode. Kita bisa langsung ambil aja dari database. Nah, misalkan yang ini kita ambil dari campaign nominal. Gini. Coba sekarang kita reload dulu. Nah, harusnya udah bener ya 152.000 sesuai dengan yang di sini. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk set value ya teman-teman ya. Misalkan biayanya untuk sekarang saya mau pakai hardcode aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin pengaturan yang lebih dinamis ya, misalkan di tabel settings. Cuman sekarang saya mau hardcode aja. Nah, misalkan biaya adminnya atau fee-nya itu 5.000. Nah, cuman kita perlu format ya. Nah, untuk formatnya kita bisa pakai helper sama. Helper dari yang sudah pernah kita buat ya. Misalkan format uang. Nah, tinggal kita reload aja. Nah, kayak gini, simple ya. Tinggal ketika kita inputkan value gitu ya, atau inputkan di sini, otomatis yang jumlah yang diterima dengan sisa dana itu otomatis terisi ya teman-teman ya. Kita akan pakai JavaScript. Nah, cuman sebelum masuk ke situ saya mau format nih. Format yang ini. Jadi semisalkan saya ketikkan gini ya, 1000 otomatis nambahin titik di sini ya. Kita akan format. Nah, sebenarnya sih di ketika kita ngerjain yang donasi itu kan sama ya. Kita inputkan beberapa kolom ya. Ada input untuk nominal, ada input untuk apa. Teman-teman bisa format juga pakai helper yang sekarang kita buat ya. Jadi misalkan kita akan pakai aja di layout/app. Nah, untuk sekarang saya pakainya yang ini aja ya, yang di halaman admin dulu. Nanti kalau misalkan udah sesuai, saya bisa paste di custom JavaScript-nya. Misalkan saya mau taruh aja sebelum toaster di sini.
Saya bisa tambahkan script baru di sini. Nah, script untuk formatternya sebelumnya saya ambil dari beberapa referensi ya. Kalau nggak salah di Stack Overflow atau GitHub. Nah, nanti teman-teman bisa pahami aja ya sekilas. Jadi misalkan saya bisa copy, terus saya mau langsung paste aja nih teman-teman. Nanti coba kita pahami sedikit ya. Jadi di sini kan ada beberapa yang perlu kita cek nih teman-teman. Pertama, saya kan bikin helper ya, namanya format uang. Cuman teman-teman harus tahu ya, format uang di sini kan JavaScript. Kalau yang ini yang di curly braces ya, atau di double kurawal, ini kan pakainya Laravel ya atau PHP. Nah, kalau ini kan JavaScript. Nah, harusnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada bentrok, nggak ada apa. Nah, jadi di sini kita bikin formatternya itu untuk dua kasus ya. Pertama untuk formatter ini inputan ya, ketika di key up atau key down atau on blur ya. Nah, satu lagi kasusnya ketika kita panggil helpernya gitu. Kita panggil helper terus kirimkan value, kirimkan number ya. Nah, pertama kita cek dulu nih, kalau misalkan input titik value-nya undefined, otomatis dia itu kirimkan via langsung gitu ya, nggak pakai inputan. Nah, tapi kalau misalkan ada input titik value-nya itu nggak sama dengan undefined, kita akan ambil dari inputan gitu ya. Jadi sebenarnya sih simple kayak gitu ya, teman-teman bisa pahami aja. Kalau misalkan bingung, bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Nah, kalau misalkan masih kurang puas dengan jawaban di kolom komentar, bisa join di grup Discord. Jadi simpelnya gitu. Nah, sekarang saya bisa pakai nih yang format uang. Kita bisa pakai, terus saya mau paste di sini. Nah, jadi di sini saya mau tambahkan event. Eventnya misalkan on key up. Kita bisa pakai key up atau key down ya. Nah, misalkan on key up format uang, ngirimin apa? Ngirimin this itu inputan itu sendiri ya. Jadi sekarang kalau misalkan saya reload, nah saya coba masukkan aja angka gitu ya. Nah, 1000, 10.000 otomatis di format ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba, kalau misalkan ada yang nggak sesuai bisa masukkan aja di kolom komentar ya, bisa tulis aja di situ. Nah, harusnya sekarang udah bener, termasuk kalau misalkan saya panggil helpernya itu via konsol gitu ya, atau langsung nggak pakai inputan. Kita bisa panggil aja format uang, misalkan kirimkan bebas. Nah, kayak gini ya, misalkan 1 juta. Nah, di sini kan sengaja ada dua kasus ya, atau dua condition. Itu buat ngecek tadi apakah dikirimnya langsung atau via inputan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, cuman biar nanti kita bisa pakai di halaman front end. Nah, saya mau cut aja nih. Saya bisa paste di custom.js. Nah, saya mau taruh setelah show alert aja ya di sini. Terus kita paste nih yang format uang tadi. Nah, cuman kalau misalkan saya reload, kita pastikan ya ini berfungsi. Nah, ini nggak berfungsi. Soalnya apa? Soalnya cache-nya itu belum hilang ya. Teman-teman bisa tekan aja Ctrl Shift R ya. Ini kan buat reload sekaligus ngilangin cache ya, atau ngapus cache. Jadi kalau misalkan saya ketikkan aja 1000, udah otomatis di format ya 10.000, 100.000 sampai 1 juta ya. Ini bisa beberapa ya teman-teman ya, otomatis formatternya. Jadi harusnya sekarang udah sesuai. Nah, jadi sekarang saya mau update lagi ya beberapa. Coba saya close dulu yang app.blade, kita kan nggak pakai ya. Nah, tinggal di sini saya mau tambahkan lagi span gitu ya teman-teman ya, span atau small untuk nampilin validasi ya ketika ada validasi error via JavaScript. Tapi di sini belum pakai validasi Laravel ya. Jadi kita masih pakainya client side. Nah, misalkan saya mau pakainya small aja. Kita kasih kelasnya text danger sama kelasnya itu text message gini. Nah, nanti di sini kita bisa simpan beberapa validasi ya. Nah, misalkan jumlah minimalnya 50.000 atau saldo tidak cukup atau validasi yang lain ya. Jadi sekarang teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, ada beberapa yang akan kita hapus ya, yang edit form kita bisa hapus aja. Jadi sekarang teman-teman bisa hapus aja yang edit form. Terus saya mau bikin beberapa variabel dulu ya di sini ya. Di sini kan udah ada variabel modal, kita biarkan dulu nggak masalah. Saya mau tambahkan lagi variabel total. Nah, ini kenapa saya taruhnya di sini atau setup variabelnya di sini? Soalnya kita pakai dokumen ready ya. Nah, biar nanti bisa diakses di dalam fungsi, kita pakainya
yang global aja ya. Nah, misalkan cash out underscore fee, terus ada apa lagi, cash out underscore amount. Nah, terus ada apa lagi, misalkan amount underscore received sama remaining amount ya. Nah, sama apalagi misalkan ada text message, terus yang terakhir ada review underscore cash out ya. Jadi sebelumnya saya udah siapkan beberapa variabel ini ya. Nanti kalau nggak kepake kita bisa hapus aja atau komentar. Jadi sekarang saya biarkan dulu kayak gini. Nah, misalkan saya bisa panggil aja dokumen titik ready. Ini kayak biasa ya. Kita bisa pakai dokumen ready atau dollar function juga nggak masalah ya. Kayak gini nggak masalah. Jadi bebas saja teman-teman bisa pakai style yang mana ya, bebas ya. Nah, terus di sini kita bisa copy aja nih semua yang di atas, kita bisa paste. Cuman hati-hati ya, kita hapus nih koma sama titik komanya kita hapus. Nah, kita akan set value-nya di dalam ini setup jQuery-nya. Nah, misalkan yang total kita ambil dari mana value-nya gitu ya. Saya mau ambil dari yang name-nya itu total. Kalau teman-teman inget-inget lagi, sebelumnya kan kita udah pernah bikin input type hidden ya. Nah, misalkan saya bisa pakai yang ini, name total. Jadi coba saya scroll dulu ke atas. Kalau kita lihat kan ada nih yang name total, type-nya hidden. Ini hapus saja ya, nggak kepake juga. Jadi coba saya scroll lagi ke bawah. Nah, kita pakai itu. Terus yang cash out fee sama. Kita akan pakainya yang cash out fee. Kita bisa copy aja. Sebelumnya udah ada ya di atas ya. Pastikan teman-teman udah ada name-nya. Dan name-nya juga pastikan nggak ada typo ya. Nah, misalkan gini, terus kita akan copy lagi. Coba saya paste aja ya sekalian ya. Nah, misalkan 3 ini, saya sesuaikan dulu. Nah, untuk text message, kita akan ambil dari kelasnya itu text message ya. Jadi misalkan kelas text message, ini pakainya flagnya itu dash ya atau minus, kalau ini underscore. Di sini kita bisa kayak gini aja ya, kita cukup selektornya aja. Sama yang review cash out kita biarkan dulu nggak masalah. Kita nggak pakai ya, belum pakai maksudnya. Nah, jadi misalkan kayak gini aja dulu. Nah, terus kita akan tambahkan event nih teman-teman. Nah, event untuk apa? Event untuk yang cash out amount yang ini. Nah, jadi yang 3 ini kita nggak langsung ambil value-nya ya. Yang kita ambil value-nya cukup yang total sama cash out fee. Nah, cuman yang ini saya mau parse dulu ya dari string ke float. Jadi saya bisa pakai helper JavaScript namanya parse float. Yang ini juga sama. Kita akan pakai parse float gini ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu tipenya string, kalau kita ambil dari inputan kan tipenya string ya. Kita harus parse dulu ya atau convert dulu ke float atau ke integer gitu ya. Nah, kalau udah sekarang kita bisa tambahkan aja event. Event apa? Misalkan ketika yang amount, cash out amount itu yang ini ya. Nah, ketika key up. Jadi kita bisa tambahkan apa nih? On. Misalkan on key up. Nah, di sini nggak masalah ya. Kalau yang di atasnya udah ada sebentar, yang ini udah ada format uang, nggak masalah ya. Kita pakai ini. Terus kita juga bisa tambahkan di bawah. Atau teman-teman juga bisa copy yang di atas, paste di sini, nggak masalah ya. Jadi kita bisa panggil aja misalkan fungsi, terus kita akan bikin variabel ya untuk nyimpen value. Nah, value-nya juga sama, kita akan parse dulu. Misalkan parse float this titik value. Nah, pertama kita cek dulu apakah value-nya itu sama dengan string kosong. Kalau sama dengan string kosong, kita kasih default value-nya itu 0. Nah, kalau misalkan enggak, kita kasih this titik value. Nah, cuman kalau teman-teman lihat lagi, kita kan di sini kan format tuh ya, ada titik-titik. Nah, berarti kita harus hapus dulu tuh titik-titiknya. Nah, biar nanti kita bisa lakukan operasi aritmatika ya, atau operasi matematika. Nah, di sini kita akan format. Nah, misalkan formatnya pakai fungsi JavaScript ya, yang namanya replace all. Biar nanti di replace semua. Nah, kita mau replace apa? Replace titik dengan apa? Dengan string. Jadi yang ini saya bisa copy, terus saya paste di sini. Sama di sini juga sama, kita paste ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan saya log dulu gitu. Misalkan log value. Terus kita coba buka inspect element ya. Mohon maaf ini ke reload. Coba saya
perkecil dulu ini inspect elemennya, terus coba saya reload lagi ya. Nah, harusnya sekarang kalau misalkan saya ketikkan gitu. Nah, sekarang udah ada value-nya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu belum di replace all, otomatis yang tampil di sini itu kayak yang ada di inputan ya, misalkan 100 titik berarti nanti sama 100 titik. Kayak misalkan kayak gini berarti nanti sama, otomatis di tengah-tengah ini ada titik ya, atau ada formatter tadi. Nah, kalau sekarang harusnya udah sesuai, kita udah replace titiknya dengan string kosong. Nah, tinggal kita kasih if condition aja ya, misalkan value-nya itu kurang dari 50.000. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman cek lagi sebenarnya sih bebas aja ya. Nah, di sini orang itu bisa ngecairin atau bisa mencairkan kalau misalkan lebih dari 50.000, kalau kurang dari 50.000. Nah, kalau kurang dari 50.000 itu nggak boleh ya, harus minimal 50.000 gitu. Jadi kalau misalkan 50.000 saldonya atau yang terkumpulnya 50.000 itu masih bisa dicairkan. Gitu ya teman-teman ya, kita bikin validasinya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa bebas aja ya update ini nominalnya berapa. Terus misalkan kita tambahkan juga else if ketika value-nya itu lebih besar dari total. Nah, jadi misalkan totalnya itu 152.000 ya, sekarang kan segitu ya. Nah, kalau misalkan usernya itu inputnya sampai 150 atau bahkan lebih ya, misalkan 200-300, itu nggak boleh. Artinya kan kita harus tampilkan error ya, kita tambahkan validasi. Nah, else kalau misalkan selain itu kan berarti bener ya, inputannya kan sesuai, kita akan tampilkan apa. Nah, sekarang saya mau dari yang atas dulu deh, misalkan yang ini saya mau panggil text message, itu kan kelas text message ya, yang pakai small tadi tuh, yang ini nih. Text message kita akan custom validasinya, misalkan text message titik text. Nah, misalkan isinya jumlah minimal adalah 50.000 ya. Nah, next misalkan kita tambahkan juga untuk jumlah diterima. Nah, kita misalkan set aja jumlah diterimanya itu string kosong ya. Jadi kalau misalkan tadinya itu ada value-nya 10.000, 20.000 atau bahkan lebih, nah kita set string kosong nih atau set kosong ya. Nah, soalnya kan validasinya kan aktif ya, atau enggak sesuai nih inputannya. Jadi kita set aja string kosong. Nah, terus kita tambahkan juga untuk yang remaining amount ya, sama. Kita set aja misalkan value-nya itu string kosong. Kalau kayak gini harusnya sih udah sih teman-teman ya. Simple aja. Terus yang ini sama saya paste. Nah, ketika value-nya itu lebih besar dari total, kita kasih aja message misalkan saldo tidak cukup. Terus yang ini samain aja. Nah, kalau misalkan kita reload, nah coba kita cek ya, misalkan 10.000. Tuh, kalau teman-teman lihat di sini ada alert ya atau warning, jumlah minimal adalah 50.000, ini ada typo ya. Terus harusnya kan smallnya kan atau alertnya kan di bawah inputan ya, kita akan update juga. Misalkan ini saya perbaiki dulu minimal, terus yang atas yang small ini saya mau taruh setelah input group aja ya, bisa nggak? Coba kayak gini aja ya, kita reload dulu. Terus saya bisa coba masukkan lagi tuh. Sekarang jumlah minimal 50.000. Terus kalau misalkan 100.000 bisa nih harusnya. Cuman sekarang yang ini belum hilang ya. Soalnya kan ketika sukses kita belum update apa-apa ya. Nah, yang ini MB-nya kita hapus saja. Soalnya kan kita udah ada forum group ya. Jadi margin bottom-nya kita nggak perlu. Nah, kita bisa scroll lagi ke bawah. Yang ini saya bisa copy. Terus saya paste. Nah, text message-nya saya mau set string kosong. Nah, terus amount receive-nya itu dari mana? Kita pakai helper format uang. Nah, format uang ini kan dari JavaScript ya, yang udah kita simpen di custom.js. Nah, misalkan ambil dari value dikurangi cash out underscore fee. Nah, value itu dari mana? Value itu dari inputan ya. Terus cash out fee kan biaya admin. Nah, next misalkan yang remaining amount-nya itu sama. Kita bisa panggil format uang, kita ambil dari total dikurangi value. Nah, total itu dari input type hidden ya, dikurangi value. Nah, jadi sekarang kita bisa cek lagi, coba kita reload dulu ya. Nah, sekarang saya bisa close dulu yang developer tools-nya. Nah, sekarang saya bisa masukkan aja teman-teman ya. Misalkan kurang dari 50.000 tampil error ya, atau alert misalkan jumlah minimal adalah 50.000. Kalau 100.000 bener ya, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalkan saya tambahkan 0 aja satu lagi,
Nah ini errornya ganti saldo tidak cukup ya. Berarti kalau kayak gini kan udah bener ya teman-teman ya. Tinggal yang jumlah yang diterima dengan sisa dana. Ini kita belum bener ya, belum sesuai ya. Kita akan update juga. Nah kita bisa ganti sih sebenarnya yang string kosong ini dengan value kosong ya kayak gini. Atau coba saya masukkan aja ke dalam kutip ya. Nah kayak gini. Coba sekarang kita reload dulu. Jadi kalau misalkan kayak tadi kurang dari 50.000 otomatis jumlah yang diterimanya 0, sisa dana 0. Kalau misalkan lebih dari saldo, misalkan 1 juta, nah ini otomatis 0 lagi ya. Berarti kalau sekarang kan udah bener ya teman-teman ya. Terus kita akan tambahkan button di sini, misalkan button untuk submit ya, atau simpan. Nah, sekarang kita bisa scroll lagi ke atas. Setelah yang ini aja ya, misalkan setelah forum group, saya mau tambahkan juga forum group baru. Nah misalkan saya bikin aja button, misalkan kelasnya itu BTN success. Kita tambahkan kelas untuk review cash out gitu ya, gini. Jadi kalau diklik otomatis nampilin modal ya atau apa gitu ya, bebas. Nah kita kasih aja atributnya itu disable. Defaultnya itu disable, kita akan enable via JavaScript ya. Terus di sini saya mau tambahkan event juga. Ketika diklik saya mau review cash out. Nah cuman untuk sekarang kan belum ada ya, yang ini yang review cash out belum ada, nggak masalah. Tinggal saya mau tambahkan labelnya itu review cash out. Jadi sekarang kita bisa reload. Harusnya sekarang udah ada nih tombolnya, tinggal kita akan aktifin via JavaScript. Nah kita kan udah ada nih ya yang review cash out. Nah, coba saya tambahkan juga di sini yang review cash out. Selektornya itu apa? Selektornya itu review minus cash out ya. Kita bisa paste aja di sini. Terus saya akan aktifkan nih. Misalkan setelah text message ya, setelah yang ini. Saya bisa enter review cash out .attr, disablednya itu false ya. Nah tapi kalau salah ya, harusnya kan true ya. True kan ketika kena error ya, atau kena validasi kan true. Nah tapi kalau misalkan nggak kena validasi, kita tambahkan attr, disablednya itu false. Atau kita hapus ya disable-nya, gini. Jadi sekarang kalau misalkan saya reload, tuh, kalau misalkan kurang dari 50.000 yang ini masih disable ya. Kalau misalkan lebih dari 50.000 otomatis aktif nih teman-teman. Kalau misalkan tidak cukup ya atau lebih besar dari saldo otomatis disable lagi. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan tambahkan apa lagi nih? Kita akan bikin fungsi yang namanya review cash out ya. Nah misalkan saya mau tambahkan setelah ini aja deh. Misalkan saya mau bikin fungsi review cash out. Di sini nggak perlu ada parameter apa-apa ya. Nah ada beberapa yang akan kita lakukan. Pertama saya mau bikin atau tampilkan modal dulu. Modalnya itu selektornya ambil dari sini ya, yang modal form. Nah cuman yang modal form kita nggak punya nih. Adanya kan ganti rekening, kita akan tambahkan juga sama. Nah misalkan modal, titik modal, kita show. Terus ada beberapa nih teman-teman yang akan kita set value. Cuman untuk sekarang kita skip dulu ya, nggak masalah. Nah jadi sekarang kita bisa bikin aja dulu modal baru ya. Di sini saya copy terus saya paste di atasnya. ID-nya saya hapus aja. Saya mau defaultnya itu modal form. Nah cuman saya mau tambahkan juga nih teman-teman di sini modal dialog center gitu ya. Biar nanti modalnya ada di tengah-tengah. Terus yang judulnya kita ganti aja jadi review aktivitas cash out ya, gini. Terus ada apa lagi nih teman-teman yang akan kita update? Saya mau tambahkan di sini metodenya itu post. Nanti kalau nggak kepake juga nggak masalah ya. Terus di sini saya mau bikin tabel. Jadi sekarang yang ini saya bisa hapus. Saya mau tambahkan dulu yang X slotnya itu footer. Terus misalkan kita bisa tambahkan aja button ya kayak biasa. Misalkan kelasnya BTN primary. Nah, di sini kita akan tambahkan aksi, misalkan on click, submit, form. Nah, cuman biar nanti ketika diklik nggak reload form ya, kita kasih aja misalkan type-nya button. Nah, misalkan judulnya apa? Atau labelnya, misalkan labelnya itu cash out. Gini aja ya. Tinggal coba kita cek dulu nih teman-teman. Udah bener atau belum ya? Kita enter. Ini nggak bisa ya, jumlah minimal adalah 50.000.
Kalau semisalkan 100.000 atau maksimal aja deh, misalkan 152.000. Nah, kalau 152.000 kan bener ya, dikurangi biaya admin jadi 147.000, sisa dananya kan kosong. Kalau semisalkan di sini ada sisa dana, otomatis di sini juga sama, ada sisa dana. Kalau semisalkan 142, di sini kan 10.000 ya. Kalau di sini kita ganti jadi 5, otomatis kosong. Nah, cuman kita bisa review cash out nih. Sekarang modalnya itu udah tampil. Cuman ketika diklik, ini otomatis reload ya. Kita akan handle itu teman-teman. Nah, biar ketika diklik itu nggak reload, kita tambahkan aja ya di sini misalkan type-nya itu button untuk yang review cash out. Nah, jadi sekarang coba kita back dulu, terus kita bisa reload aja nih ya teman-teman. Terus saya input aja misalkan 152.000 sama kayak tadi, kita klik nih. Nah, sekarang kan udah nggak reload ya. Tapi kalau misalkan kita pakainya enter, nah ini juga sama, otomatis nggak reload ya, atau nggak nampilin halaman kayak tadi ya yang submit form. Nah, kita bisa tampilkan modal. Nah, nanti kita akan tampilkan informasi dalam bentuk tabel aja ya, misalkan informasi yang udah kita input nih, ada input rekening, ada jumlah atau informasi yang lain. Jadi misalkan teman-teman bisa back lagi ke sini, kita masuk lagi ke review aktivitas. Nah, di sini saya mau tambahkan aja tabel ya, kelasnya misalkan tabel, tabelnya itu sebentar, kelas tabel small, ada tabel borderless ya, biar nanti bordernya nggak ada, sama kita kasih kelas juga preview gini. Nah, next kita bisa tambahkan tr TD kali 2 biar nanti ada 2. Nah, misalkan saya mau tambahkan informasi dulu mengenai nama bank, terus saya mau value-nya itu ada di sebelah kanan ya. Jadi kita bisa tambahkan aja text right gini. Nah, kalau udah saya bisa copy, terus saya bisa paste ya. Misalkan 2 dulu. Nah, di sini misalkan ada apa lagi? Ada nomor rekening. Sama apalagi misalkan pemilik ya. Nah, kita akan tampilkan juga jumlah yang dicairkan. Misalkan yang ini kita ganti aja jumlah, ada biaya. Ini hampir mirip ya kayak yang form tadi. Misalkan biaya, cuman ada ringkasan untuk nampilin informasi. Sebenarnya sih kayak konfirmasi aja ya teman-teman ya. Terus apalagi? Misalkan jumlah yang diterima. Sama yang terakhir kita tambahkan juga untuk sisa saldo. Nah, biar nanti kita gampang seleksinya ya, kita akan tambahkan juga kelas. Nah, misalkan yang ini kelasnya itu nama bank, kita pakainya flagnya minus ya. Terus nomor rekening, ada pemilik rekening, terus yang ini apa? Misalkan jumlah dicairkan, ada biaya, ini jumlah diterima ya. Sama yang terakhir misalkan sisa saldo. Gini aja ya teman-teman ya. Harusnya kalau semisalkan saya reload, ini nggak apa-apa ya, kita coba-coba beberapa kali. Nah, saya klik, nah otomatis tampil ya ringkasannya gitu ya teman-teman. Nah, tinggal kita akan tambahkan value-nya atau set value-nya di sebelah kanan. Nah, kita akan set value-nya itu via JavaScript ya. Nah, tinggal teman-teman bisa copy aja nih semua, bisa tekan Ctrl D. Nah, ini kan saya mau pakai multi selection ya, jadi saya mau copy semua selektornya nih, terus saya akan paste di review cash out. Nah, tinggal kita akan update ya. Di sini misalkan saya mau tambahkan dulu kelas ya. Nah, misalkan kelas nama bank, kelas nomor rekening, terus misalkan titik teks gini. Nah, tinggal kita akan set value-nya itu dari mana nih teman-teman. Kita akan cek lagi ya ke atas ya. Di sini kan ada jumlah dicairkan. Nah, jumlah dicairkan itu kita bisa ambil dari cash out amount ya. Yang ini kita bisa pakai itu. Jadi sekarang kita bisa paste aja. Terus yang biaya juga sama. Kita bisa ambil dari cash out underscore fee. Terus yang jumlah diterima juga sama, kita bisa pakai amount received sama yang remaining amount gini ya. Nah, cuman kita harus cek lagi nih. Kalau kita lihat yang sebelah sini kan ada beberapa ya yang belum kita ambil value-nya. Yang cash out fee emang kita udah ambil value-nya ya, cuman yang jumlah dicairkan, jumlah
diterima sama sisa saldo kan kita belum ambil value-nya. Jadi masih bentuknya itu selektor ya atau elemen. Nah, kita harus get value-nya dulu kayak gini. Nah, harusnya kalau kayak gini udah oke, tinggal kita akan ambil value untuk nama bank, rekening, sama pemilik rekening. Nah, sebelumnya ketika kita ngerjain yang ini, kita kan ada tambahan kelas ya. Ada kelas untuk bank name, ada account name, sama owner name gitu. Nah, kita akan pakai itu. Jadi sekarang kita bisa scroll dulu ke atas. Nah, kita akan copy dari yang ini nih, misalkan bank name, bank account, sama bank owner name ya. Jadi saya bisa copy aja semua nih 1, 2, 3. Terus saya scroll lagi ke bawah. Nah, kita akan tambahkan di sini ya. Misalkan jQuery, carikan saya kelas apa gitu ya, bank name, bank account, sama bank owner name titik vol gini. Jadi sekarang kita bisa reload aja nih teman-teman. Kita reload, misalkan saya cek dulu ya 100.000 gitu. Kayak gini ada sisa 52.000. Saya review. Nah, sekarang udah bener nih ya. Informasinya udah detail, ada nama bank, ada nomor rekening, pemilik rekening, sama informasi yang lain. Nah, cuman untuk yang biaya nih, yang biaya kita perlu format juga ya. Kita akan format itu. Nah, jadi sekarang kita bisa back lagi ke VS Code. Terus yang cash out fee ini kita akan format ya. Misalkan format uang sama cash out fee. Jadi sekarang kita bisa reload lagi. Saya bisa masukkan lagi ya, misalkan 100.000 kayak gini, terus kita review. Nah, harusnya sekarang udah bener ya, udah ada formatnya gitu. Nah, cuman ada beberapa yang perlu kita update nih teman-teman. Biar nanti di sini lebih kelihatan kayak apa ya? Kayak informasi mengenai ini rekening atau apa. Nah, saya mau tambahkan dulu kelas pre gitu ya. Jadi di sini misalkan yang tabel ini saya mau tambahkan kelas lagi pre kayak gini. Terus untuk yang informasi rekening juga sama. Saya mau tambahkan kelasnya itu pre. Nah, coba yang mana nih? Yang card aja ya. Misalkan kelas pre kayak gini. Nah, kita bisa back lagi, scroll ke atas. Yang daftar donasi kita nggak perlu. Nah, misalkan untuk yang pre atau kelas pre kita mau ganti nih teman-teman, font family-nya itu saya mau pakai Kurir New gitu ya. Jadi misalkan Kurir New. Defaultnya misalkan kalau nggak ada fontnya saya mau pakai monospace ya, kayak gini aja, Kurir New. Jadi kalau misalkan saya reload, teman-teman lihat yang ini ya, yang rekening bank tujuan kan lebih enak gitu ya dilihatnya. Jadi sebenarnya simple banget ya, kayak gitu aja. Terus saya bisa coba input lagi di sini, misalkan 100.000, saya review. Nah, sekarang udah bener ya teman-teman ya. Di sini lebih kelihatan kayak kode gitu ya, atau informasi mengenai nomor rekening dan lain-lain ya. Nah, cuman sebelum saya mau lanjut ke submit, saya mau sembunyikan dulu nih kodenya. Misalkan kayak nomor rekening sama nama pemilik rekening, kita akan sembunyikan itu ya. Nah, buat nyembunyiinnya kita akan bikin helper aja. Kita bisa buka lagi helper di sini ya, di app http helpers.php. Nah, jadi saya mau tambahkan fungsi baru yang namanya sembunyikan teks. Nah, cuman sebelum itu saya mau copy dulu nih beberapa biar lebih cepat ya. Nah, misalkan kita ganti aja di sini fungsinya, namanya itu sembunyikan teks kayak gini aja ya. Nah, di sini ada beberapa parameter, ada words sama ini misalkan offset gitu ya. Misalkan offsetnya defaultnya 0. Nah, jadi kan ceritanya kan saya mau hidden nomor rekening sama nama pemilik rekening gitu ya teman-teman ya. Nah, misalkan yang nomor rekening saya mau hidden pakai bintang, simbol bintang gitu ya. Misalkan 3 angka di depan. Nah, kita sisakan 1 atau apa gitu ya. Nah, kita akan bikin fungsi untuk ngehandle itu. Nah, jadi misalkan sekarang saya bikin aja variabel kosong ya. Misalkan teks, saya mau for aja. Nah, misalkan saya mau looping kayak biasa. Misalkan looping mulai dari 0. Nah, terus i-nya itu strlen. Kita akan hitung panjang dari words kita. Misalkan kalau kita lihat di sini kan 4 ya, 4 digit ya. Kita akan hitung itu. Nah, di sini kita akan bikin beberapa condition. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin aja ya.
Nah, jadi sebenarnya sih fungsinya simple aja ya. Kita bikin pengecekan kayak biasa, kita bikin looping kayak biasa. Nah, intinya kita akan nge-replace kata apa gitu ya. Nah, di-replace dengan simbol bintang. Nah, nanti buat teman-teman yang bingung bisa tanyakan aja ya di kolom komentar. Nah, saya nggak akan jelasin detail dari fungsinya. Teman-teman bisa pahami di sini ada strlen untuk ngehitung ini ya string, terus logiknya hampir sama ya kayak logic yang biasa kita pakai. Logic matematika kayak biasa ya. Di sini ada offset, ada lebih besar sama dengan dan lain-lain. Nah, jadi sekarang saya bisa back lagi ke cash out yang tadi, yang file cash out. Nah, saya mau hide ini nama misalkan pemilik rekening. Nah, kita bisa pakai helper tadi misalkan sembunyikan teks ya kayak gini. Nah, di sini kan ada dua parameter ya. Pertama words-nya apa sama panjangnya berapa. Kita mau sembunyikan berapa gitu ya. Nah, misalkan untuk yang pemilik rekening saya mau sisakan satu aja gitu ya. Jadi saya reload. Nah, harusnya sekarang semuanya itu disembunyikan kecuali angka terakhir gitu ya, atau huruf terakhir ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan 3 berarti nanti 3 huruf terakhir otomatis yang ditampilkan. Nah, misalkan untuk yang nama satu aja, saya bisa copy, terus saya paste di sini nih. Nah, yang ini misalkan yang account kita sisakan 3 gitu ya. Coba saya reload. Nah, kalau misalkan 3 otomatis yang ditampilkan itu 3 nih, 3 di belakang. Kalau yang tadi kan 1 di belakang yang Bank BRI kita nggak perlu ya. Jadi coba sekarang kita input aja kayak tadi. Nah, otomatis kayak gini teman-teman. Yang reviewnya juga sama, kita hide ya. Soalnya kan informasinya kan ambil dari sini nih. Nah, jadi kira-kira gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan udah nih ya, udah panjang ya lumayan videonya. Kita akan bikin fungsi untuk submit form ya, untuk review cash out. Nah, cuman kayaknya untuk yang review cash out atau untuk submitnya kita lanjut di video selanjutnya aja ya, biar nanti videonya nggak terlalu panjang ya. Nah, nanti sebisa mungkin saya usahakan untuk cepet ya uploadnya ya, misalkan seminggu maksimal ya. Semoga bisa lebih cepat lagi nih teman-teman. Jadi kayaknya untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like ya. Nah, share juga ke yang lain biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe ya. Nyalakan juga lonceng videonya. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.